komputer ini. Wes ngerekam. Nah, oke kita mulai ya, Rak ya. Bentar. Mm-mm. Tuh, tuh pare. Salah salah. PPT. Oh, zoom, zoom. Bentar, bentar. Kecilin selesai. Udah kecilin. Bisa tuh. Kecilin dulu. Lagi rapat. Ini kebaca ya, Rak? Iya. Oke. Oke, halo semuanya teman-teman, selamat datang, selamat bergabung. Salam kenal juga ya. Jadi ini kan dulu aku tuh ngeblog gitu-gitu ya dari tahun 2018. Terus mulai dari tahun 2021, ketika 2021 itu corona ya. Mm-mm. 2021 itu corona ya, itu kan udah mulai awal-awal TikTok Shop affiliate dan sebagainya gitu, dan aku bergabung gitu, dan aku nggak nyangka kalau ternyata secuan itu ya. Jadi ini kita bikin materi cuan melalui TikTok atau Shopee melalui affiliate ya. Gitu. Lanjut. Kecilin sa, kecilin. Itu lagi. Ya, betul. Kecil. Lanjut, halo, perkenalkan nama aku Adinda Rarakom. Jadi, kenapa aku bikin nama Adinda Rarakom? Aku tuh lebih kayak buat ke personal branding gitu. Jadi semua sosmed itu kalau bisa namanya sama. Jadi kalaupun nanti sosmed ini nanti gak berlaku lagi, jadi masih pindah di aplikasi lain, kita masih bisa survive. Intinya sih tujuannya itu seperti itu. Jadi begitu ya. Karena dulu kan awalnya ngeblog gitu ya. Gitu. Lanjut. Lanjut next. Affiliate itu apa? Affiliate itu ya ibarat kata itu makelar ya teman-teman ya, salah satu usaha yang kita tanpa perlu modal. Jadi kita tanpa perlu modal. Kalau kita jualan kan otomatis kita modal, kita beli barang terus kita jual berapa. Tapi kalau affiliate itu kayak ya kita dapat komisi dari seller atau dari brand gitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, jadi kita tanpa modal gitu. Terus lanjut Kak. Lanjut, untuk cara daftar affiliate Shopee atau TikTok, sekarang udah banyak banget ya untuk daftar afiliasi Shopee, TikTok itu bisa melalui affiliate Shopee itu bisa dari agensi langsung. Kalau dari agensi itu kan ada MCN ya, banyak banget ya. Kalau misalnya kita sosmed kita, misalnya IG kita atau TikTok kita followersnya udah banyak, itu gampang banget sih. Gitu ya, mau Shopee, TikTok dan sebagainya gitu. Ya, itu gampang banget dan juga udah ada kayak link pendaftaran dan sebagainya gitu ya, teman-teman ya. Terus juga ikuti petunjuk juga untuk daftar, itu gampang banget sih sekarang sih. Semua orang kayaknya bisa jadi affiliate, dan affiliate Shopee, TikTok dan sebagainya itu semua bisa. Termasuk Lazada juga ada sih, cuman Lazada aku masih belum mulai. Gitu, lanjut. Lanjut. Next. Oh, oke. Ini kalau misalnya kita jadi affiliate, itu kan tentunya kan apa aja sih yang bisa kita dapatkan dari komisi itu? Komisi itu kan kita dapetin dari mulai dari video, dari live streaming, terus dari share link tentunya. Nah, kalau aku sendiri pendapatan aku itu kebanyakan dari live. Kalau dari video itu nggak terlalu banyak karena video aku itu nggak FYP. Kalau FYP itu enak banget, cuan banget nih. Apalagi kalau dulu di TikTok. Kalau FYP terus banyak yang beli, jadi kita tidur-tiduran dapat uang tentunya. Gitu. Apalagi dulu banget pas awal-awal affiliate TikTok, aku bangun tidur jam 5 pagi pernah dapat omset 10 juta. Yang artinya komisi itu bersihnya sekitar ya bisa 500 ribu gitu. Jadi ibarat kata bangun tidur dapat uang itu alhamdulillah banget nih teman-teman ya. Itu kalau video itu sih enak. Tapi kalau live itu tentunya effort banget ya. Nah, live itu kan lumayan effort, tapi live sendiri itu kita nggak bisa asal-asalan karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dari sistemnya sendiri itu, tuh dia apa namanya, jadi kasih hati-hati gitu loh teman-teman. Jadi kayak contohnya pelanggaran-pelanggaran seperti kita nggak bisa membeli produk yang kita jual sendiri itu pakai akun lain, apalagi kalau kedetek
belanja banyak. Contohnya ini pernah temen aku kejadian. Temen aku tuh seller dan juga affiliate. Nah, di Shopee sendiri sekarang seller dan affiliate itu nggak boleh satu KTP. Jadi harus beda akun. Kalaupun misalnya punya seller dan juga affiliate harus pilih salah satu. Kalau misalnya solusinya kalau pengen tetap jalan dua-duanya harus pakai dua KTP ya. Bisa KTP kita sendiri yang affiliate, KTP seller itu adiknya gitu ya teman-teman ya. Jadi tokonya bisa diliburkan dulu ya teman-teman ya. Jadi makanya itu kita nggak boleh juga beli beli di live kita itu pakai akun kita sendiri gitu loh teman-teman, atau ketahuan itu nomor handphone yang sama atau alamat yang sama gitu. Kalau keseringan bisa bisa dianggap fraud ya teman-teman ya. Gitu. Jadi memang ini itu menurut aku sih oke banget. Jadi buat untuk supaya nggak semua orang itu jualan. Jadi kalau semua orang jualan terus beli di tempatnya dia sendiri kan jadi nggak bagus ya untuk secara sistem ekonomi juga ya. Gitu. Lanjut. Next, ini fraud ya, gitu ya teman-teman ya. Terus, hmm, ya ini yang aku jelasin tadi ya, pelanggaran data duplikat atau yang sama, jadi seller sama affiliate itu dia satu data gitu ya, nggak boleh ya itu sebenarnya ya. Gitu, lanjut, itu udah tadi aku bahas ya, cuman agak muter-muter tadi ya. Pelanggaran just tip, kalau pelanggaran just tip itu sering banget nih teman-teman ya. Jadi pelanggaran just tip itu kita etalasenya itu terlalu banyak, terus juga kita itu masukin produk-produk pas kita lagi live streaming, pas lagi live streaming itu ada yang minta masukin produk ini, produk itu, jadi otomatis fokus kita itu terpecah sama produk yang kita jualin gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bagus sih menurut aku ya, itu kita fokus satu produk atau satu niche ya intinya ya gitu. Jadi waktu kita live itu kayak contohnya namanya sendiri aja personal branding. Jadi brand sendiri kan bagusnya seperti itu. Ibarat kata kayak toko gitu ya teman-teman. Ibarat kayak toko, ya toko online dan toko offline tuh nggak jauh beda sih sebenarnya. Kayak misalnya kita sehari-hari jualan soto, terus tiba-tiba kita jualan Pizza Hut. Jualan pizza, sorry jemput merek. Jualan pizza kan takutnya nanti jadi nggak laku gitu loh teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi misalnya hari ini kita jual Senin sampai sampai Minggu jualan soto terus ya. Terus tiba-tiba hari besoknya lagi minggu depannya jualan pizza, otomatis kan jadi spot membeli itu yang termasuk jadi ngaruh ke audience atau viewers ya teman-teman ya gitu. Jadi pelanggaran just tip itu kita nggak boleh masukin produk pas waktu lagi live gitu ya teman-teman ya. Sebaiknya mungkin di next live kemudian baru bisa kita masukin. Ini soalnya banyak banget sih, mulai dari ada beberapa teman juga yang dia masukin produk terus komisi jadi nggak bisa cair. Nah kalau di Shopee itu lumayan ketat ya daripada TikTok. Kalau TikTok kita pelanggaran masih bisa banding, masih bisa ikut kuis, tapi kalau di Shopee ada beberapa pelanggaran yang komisi jadi nggak bisa cair atau harus banding dan sebagainya. Nah, kalau untuk banding itu biasanya bisa dibantu dengan agensi juga sih kalau misalnya kita nggak ngerti caranya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita masih pemula, itu sebenarnya kalau untuk ikut agensi itu lumayan oke sih. Gitu. Lanjut gitu ya. Terus pelanggaran haki ini tuh banyak banget pelanggaran haki itu lebih kayak musik, video, terus juga video yang kita posting itu kalau bisa sih orisinil bukan nyuri dari video orang lain. Takutnya kalau ada yang nge-report itu nanti kita yang kena gitu. Jadi untuk mendapatkan affiliate, mendapatkan pendapatan dari affiliate itu bisa melalui video, link link yang kita share dan juga live streaming, gitu ya teman-teman ya. Oke lanjut, ini ada nanti aja yang nanti nanya ya. Lanjut, terus juga pelanggaran di bawah umur itu yang kalau misalnya ada anak kecil gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau ada suara nangis dan sebagainya gitu ya itu sebaiknya dihindari. Ya, lanjut. Tapi sebenarnya ini kemarin aku juga heran sih. Kemarin Mami Louis lagi mangku anaknya dia jualan bantal bantal bayi itu nggak kena pelanggaran sih. Tapi katanya pelanggaran anak kecil bisa. Cuman belum tahu sih. Kayaknya tiap akun kayaknya beda-beda. Lebih baik dihindari aja ya. Kecuali memang benar-benar kita jualan jualan produk itu gitu ya teman-teman ya. Jadi hindari suara-suara nangis, suara-suara anak kecil gitu. Karena usianya kalau bisa di atas 18 tahun yang sudah punya KTP. Gitu. Lanjut teman-teman. Terus live-nya juga harus tampil muka ya. Ya, ini juga, terus udah ya. Terus lanjut kakak, ini ya. Jadi kalau bisa kita tampil muka juga ya teman-teman ya.
tampil muka juga kalau untuk di live di Shopee. Kalau kemarin di TikTok itu sebenarnya awal-awal itu kita bisa live tampil muka, terus tapi di akhir-akhir itu masih bisa live nggak tampil muka. Cuman kalau live nggak tampil muka, kalau di TikTok itu memang rentan pelanggaran. Jadi pelanggaran diam. Jadi kalau nggak pakai muka itu harus ngomong terus sepanjang perjalanan. Dan itu lumayan juga effort juga ya, ngomong terus di sepanjang perjalanan selama 1 sampai 2 jam gitu. Gitu. Lanjut teman-teman. Eh, mana tadi kok udah hilang? Gue udah hilang. Udah. Ini lanjut gimana aku cara nge-next-nya ya? Lanjut ininya. Aku. Iya. Nih. Ya itu ya. Kok balik lagi, kok just tip lagi? Yang just tip itu yang tadi ya teman-teman ya. Menambahkan etalase saat berjalan dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi kalau untuk spill produk minimal 30 detik. Itu jadi itu udah nggak usah di next nih. Fraud itu yang kita nggak boleh memesan live di live kita sendiri ya, karena kan kalau kita lagi live otomatis kita, oke aku jelasin ya kenapa kita nggak boleh memesan di live sendiri, karena dianggap fraud itu kan kalau misalnya kita lagi live streaming otomatis kita mendapatkan voucher-voucher diskon. Kalau di TikTok dulu itu ada voucher-voucher seller atau voucher-voucher yang aktifnya itu pas waktu lagi live. Termasuk di Shopee juga. Shopee sekarang kan ada voucher 10% sama voucher 20% pas lagi live. Nah, itu teman-teman bisa gunain juga. Nah, yang aku suka dari Shopee ini itu dia semua orang rata berkesempatan dengan harga yang sama ya, nggak ada yang membeda-bedakan. Kalau di TikTok itu dulu lumayan sih agak membeda-bedakan harganya karena kategorinya ada top kreator dan sebagainya. Kalau di Shopee ini tuh rata semua harga. Jadi kita bisa ngikutin, manfaatin kesempatannya dari Shopee 10%, 20%. Jadi pas waktu lagi live kita dapat potongan harga yang bisa kita push waktu kita live ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita push, kita mendapatkan. Jadi kalau teman-teman ngasih tahu ke teman-teman yang check out di live kita ada potongan harga 10 sampai 20%. 20% tuh kalau nggak salah jam 8 malam ke atas sama jam 12 siang. Kalau sekarang ya. Jadi kita ngikutin aja, kita dikasih voucher live-nya itu di jam berapa. Kalau di hari-hari jam-jam biasa sih 10% sih. Untuk minimal belanja 50.000 kan lumayan banget. Gitu. Jadi makanya kita nggak boleh memesan di live kita sendiri karena dianggap fraud. Itu kita ngambil keuntungan, kita udah dapat voucher terus dapat komisi juga. Gitu. Dan akhirnya barangnya bisa dijual lagi. Makanya kenapa nggak boleh seller dan affiliate itu jadi satu. Gitu. Sampai sini paham kan? Maksud aku ya kayak gitu ya. Apa terlalu kecepatan? Ya kayak gitu ya, gitu ya. Karena napas dulu, Ra. Kebiasaan inilah kali Iya. itu napas. Ya, paham nggak sih maksudnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak kenapa kita nggak boleh belanja di live kita sendiri? Soalnya temen aku kan gini ceritanya, waktu itu dia pernah beli moisturizer itu kan mumpung voucher diskonnya itu bisa sampai 500.000 dia pakai. Terus habis itu akunnya langsung ke Bennett sama Shopee sih gitu. Potongan vouchernya sampai 100.000 apa 500.000 gitu. Dia pakai terus sama dia dijualin lagi gitu kan, lumayan gitu kan. Gitu. Itu jadi ketahuan gitu. Ada namanya. Akhirnya dia akunnya dihapus, dia bikin akun affiliate baru lagi. Gitu. Oke, next. Aduh, ini agak malu juga Ini dulu sebenarnya. kali ya. Ini dulu Bukan. kali ya. Ini 3 bulan penghasilan Rara di TikTok loh teman-teman. Makanya Nah, kalau ini setengah tahun atau 1 tahunnya blogger bisa dilibas 1 bulannya Rara loh. ini mohon maaf bukan flexing ya. Jadi kalau misalnya memang ada orang-orang yang dulu sebelum TikTok ditutup, itu memang benar sih penghasilan di TikTok itu memang lumayan banget gitu ya. Nah, ini penghasilan aku, jadi di situ ada penghasilan kotor itu dia omset GMV. Kalau estimasi komisi itu estimasi komisi yang kita dapat kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, ini kan untuk produknya itu rata-rata 5% sampai 20% ya, tapi jarang banget yang 20% itu. Biasanya yang 20% itu produk-produk pemutih-pemutih atau yang apa gitu ya, teman-teman ya. Itu susah agak jualnya lebih butuh effort ya. Yang sering aku jualin biasanya 5% kayak gitu, 10% gitu-gitu ya, teman-teman ya. Ini omset aku ini bukan flexing ya, 320 juta aku dapat bersihnya kurang lebih 27 juta ya di bulan Agustus. Ini di bulan Agustus ya. Di bulan Agustus sebenarnya di TikTok dulu itu ada kayak tahu penghasilan kotor kita dari video dari live streaming itu berapa. Kalau aku sendiri banyaknya di live gitu karena di live itu kan kita bisa memanfaatkan potong-potongan voucher diskon dan sebagainya, jadi bisa nge-push orang buat belanja di live streaming gitu. Karena kalau untuk video itu agak susah ya karena videonya harus bagus dan sebagainya. Kalau aku tuh lebih suka live ya memang ya.
gitu. Kalau video itu harus bagus dan sebagainya, dan video itu kayak rezeki-rezekian, kadang yang laku soft selling, kadang yang laku hard selling gitu. Jadi kayak rezeki-rezekian juga sih kalau video itu. Tapi kalau live itu kalau kita konsisten itu pasti nanti dikasih traffic sih sama semua sistem. Entah TikTok, Shopee dan sebagainya, kalau kita konsisten pasti nanti dikasih traffic. Terus ini penghasilan di bulan September alhamdulillah bisa dapat 65 juta. Ya ampun, itu nyari di mana lagi kalau kerja kantoran? Ya ampun ya teman-teman ya. Terus ini di bulan Oktober sebelum TikTok Shop ditutup itu 5 hari ya. Ini 5 hari, 4 hari, 4 hari aku dapat 5 juta. 4 hari dapat 5 juta karena aku tahu TikTok mau ditutup di tanggal 4. Jadi di 3 hari sampai tanggal 4 itu sampai TikTok benar-benar ditutup jam 5 itu aku masih live gitu karena aku kasih tahu ini promonya besok nggak akan ada lagi kamu dapat harga segini gitu. Aku nge-push mereka untuk check out gitu dan aku dapat 5 juta lumayan dah alhamdulillah. Gitu ya teman-teman ya. Terus aku di Shopee. Penghasilan di Shopee aku masih lumayan agak minim Mas Yan ya teman-teman. Masih masih 1 bulan masih kurang lebih 5 juta ya ini ya. Yang baru cair baru 1 jutaan, 1 juta mau cair 4 jutaan ya ini ya. Ini dalam aku live-nya nggak setiap hari ya. Ini teman-teman bisa lihat pertama kali aku live itu di tanggal 10/10. Jadi untuk live yang kayak misalnya menjual produk itu kita manfaatin tanggal-tanggal kembar, promo-promo, manfaatin juga kayak tanggal gajian, tanggal 25 dan sebagainya. Terus manfaatin produk-produk yang lagi diskon, kita bisa bantu push juga. Atau produk-produk yang kerjasama. Apalagi kalau kita kerjasama sama brand, itu lebih enak banget. Kita bisa nawar harga, ya contohnya kayak Mami Louise gitu ya. Kita bisa nawar harga dan sebagainya gitu. Nah, ini penghasilannya omset kotornya 47 juta, komisinya ini 5 juta. Komisinya di Shopee itu sekarang masih lebih banyak karena dia ada komisi ekstra. Jadi ada beberapa produk-produk yang memang direkomendasikan oleh Shopee buat kita levin karena dikasih komisi ekstra. Komisi ekstra itu apa sih? Komisi ekstra itu komisi yang dikasih seller anggap aja 5%. Terus Shopee nambahin lagi 5% lagi. Jadi kita dapat 10%. Dapat 5% dari seller, dapat 5% dari Shopee. Yang makanya itu sekarang mumpung Shopee masih lagi naik-naiknya, kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Termasuk Shopee juga lagi bakar uang ngasih promo-promo diskon pas lagi live. Jadi seperti 10%, 20% itu kayaknya semua akun bisa. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Gitu. Lanjut ya teman-teman ya. Mana tadi ya? Lanjut ya. Aku ngomongnya terlalu buru-buru ya. Sorry guys. Ya apa ya gimana ya? Aku pengen santai tapi kok sering banget nggak santai ya. Ini nextnya gimana Mbak Eca? Sengaja biar lihat ini statistiknya. Oh, ini gimana ya? Yuk lanjut Ra. Mana tadi ini cara nextnya? Ini nggak kelihatan nih. Ini aku wes nextin Ra. Coba. Oh, oh, oke. Untuk buat teman-teman yang mau mulai jadi affiliate, semua orang pasti bisa jadi affiliate ya, bahkan dari orang biasa dan sebagainya banyak yang akhirnya flexing-flexing kayak gitu. Dan apalagi teman-teman ini udah blogger juga, aku ngerasa kalau udah kayak blogger itu malah lebih gampang karena apa, kita udah punya personal branding juga. Jadi kita bisa jadi punya rasa kepercayaan diri yang lebih juga. Tips dari aku, yang pertama kita menentukan niche kita mau di mana. Mau di home living, mau di mom and baby, mau di sembako, mau di fashion, itu terserah teman-teman ya. Sama sih kayak blogger kan sebenarnya di niche juga ya teman-teman ya. Dan aku sekarang milih ke fokusnya ke beauty gitu ya teman-teman ya. Kenapa aku milih beauty? Karena aku suka aja sama produknya dan produknya cepat habis. Dan produknya cepat habis ya teman-teman ya. Dan juga kalau misalnya kalau aku pergi kemana-mana, sampelnya masih bisa aku bawa kemana-mana juga buat aku levin gitu. Terus juga jadi pastikan punya sampel juga. Sampel itu nggak harus kita beli, dari yang kita punya aja sih sebenarnya juga bisa. Gitu, dari misalnya kita kalau misalnya kita mau jual sembako dari beras dan sebagainya atau susu anak, bahkan ada juga affiliate yang di Shopee itu dia jualan susu SGM, susu bebelak atau apa gitu. Itu dia malah omsetnya malah lebih gede dari aku loh. Aku juga bingung sih. Gitu. Kalau di Shopee itu malah yang laku-laku itu malah hampir kebutuhan pokok menurut aku sama gadget ya. Itu yang omsetnya bisa tinggi gitu, gadget, elektronik, handphone dan sebagainya gitu. Gitu. Terus juga
kalau bisa untuk ada ring light, gadget juga yang bisa mendukung supaya kuat untuk live streaming tentunya ya, atau untuk bikin konten. Dan juga tentukan waktu live kita. Jadi kalau misalnya kita mau tetap jalan antara blog, sosmed semuanya, jadi misalnya kita bisa menyisihkan waktu kita minimal 2 jam ya untuk live streaming ya, karena untuk live streaming itu kalau bisa 2 jam supaya algoritmanya itu kebentuk, dan kalau bisa sih memang di jam yang sama, misalnya contohnya kita di live di jam 10, jadi orang udah nungguin di jam 10 itu, jadi setiap hari gitu. Jadi misalkan suka ada yang nanya, Kak besok live lagi jam berapa gitu, gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya, gitu. Kenapa sih harus konsisten? Karena ya itu teman-teman ya, jadi ya konsisten gitu, jadi supaya ya ibarat kata toko offline gini ya, kalau toko offline gitu ya, ya toko offline atau online itu sebenarnya sama aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita hari ini buka terus besok tutup kan bingung orang kan ya, misalnya kita jualan ya, hari ini kita udah mau beli, besok mau beli lagi gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalnya hari ini buka terus besok tutup, jadi orang nanti pindah ke tempat lain, intinya gitu. Karena yang jualan tuh juga banyak ya. Gitu. Jadi makanya kalau jualan itu memang yang utama itu konsisten sih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita tiap hari buka, otomatis kan, oh dia tiap hari kayak gini jualan gitu. Jadi hari ini besok deh aku beli deh gitu. Jadi konsisten tuh memang nomor satu ya. Gitu, walaupun penonton sepi 2 dan 3 bukan berarti sepi pembeli ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya aku udah nyoba live tapi penontonku 1 2 dan mentok nggak naik ke 10. Bahkan ada juga temen aku namanya Novi, dia salah satu kreator Shopee juga ya, sama kayak aku dulu di TikTok juga. Dia penontonnya nggak sampai 10 tapi GMV-nya lebih gede dari aku, atau omsetnya itu lebih gede dari aku. Soalnya dia walaupun penonton sepi tetap semangat dan tetap ngespil gitu. Dan lama-lama nanti juga sama algoritma nanti dinaikin kok penontonnya gitu. Jadi tetap semangat aja walaupun penonton 2 dan 3. Anggap aja 2 dan 3 orang itu masuk ke toko offline kita. Bayangin teman-teman kalau kita di toko offline yang masuk 2 orang atau 3 orang itu udah lumayan loh itu. Ibarat kata seperti itu. Jadi kalau kita lagi jualan online, kita juga membayangkan itu offline juga gitu ya teman-teman ya. Jadi penontonnya walaupun sepi tetap semangat aja. Yakin pasti ada yang beli dan ada yang check out. Itu sih utama sih gitu. Karena penonton ramai juga belum tentu beli semua sih ya teman-teman ya, bisa jadi cuma kepo-kepo doang gitu. Oke, itu dari aku sendiri. Teman-teman yang mau mulai Shopee bisa bisa daftar sendiri juga bisa, atau teman-teman juga bisa hubungin beberapa MCN. MCN itu kayak agensi. Jadi agensi-agensi gitu gitu. Nah, kalau aku sendiri aku belum bikin agensi sih karena susah ngurus orang, mending mending jadi affiliate aja gitu. Banyak agensi-agensi dan aku sendiri sekarang lagi di naungan agensinya DJT agensi ya. Dia juga megang beberapa artis juga kayak Cikita Medi dan sebagainya gitu. Gitu karena artis-artis sekarang juga udah jualan affiliate di Shopee juga loh. Kemarin kan kayak Atta Halilintar dan sebagainya gitu. Itu udah pada jualan di Shopee juga. Karena kan affiliate itu ternyata walaupun kelihatan receh 1.000 2.000 tapi ternyata hasilnya lumayan. Gitu teman-teman. Terima kasih dari aku, yang mau bertanya boleh silakan ya. Mohon maaf ini tadi Sengaja. cepet-cepet kayak kayak Apa? kebiasaan ngomong cepet gitu loh. Kenapa ya? Gak ada napasnya udah tadi kita dengerin loh. Pasti kan juga kalian juga Aku pasti kayak luar biasa. kebiasaan ngomong cepet gitu. Kenapa ya? Karena luar biasa beneran ini. Eh, Kayak kebiasaan ngomong cepet gitu karena kebiasaan live kali ya. nah ini Ra, udah mulai ini kali ya, ada bertanya kali ya. Iya. eh aku hentikan berbagi ya ini. Bentar, bentar. Aku hentikan berbagi dulu. Oke, ada yang bertanya langsung nih, Mbak Vicky. Silakan langsung ditanya. Ya. Halo Rara, selamat pagi. Halo Kak Vicky. Ini Kak Vicky ini kontennya bagus banget. Apalagi dia kan blogger terus kontennya makanan-makanan gitu ya. Aku Ya, suka sih Rara. suka kepoin travel. Oh, that's nice. Rara, saya mau nanya. Tadi Rara nyebut entitas bernama agensi ya. Saya mau nanya, Mm-mm. itu seberapa pengaruh untuk keberhasilan TikTok Shop dan kita lupain TikTok Shop, TikTok Shop kan sekarang udah ditutup ya. Keberhasilan terhadap Shopee affiliate dan affiliate lainnya itu gimana pengaruhnya? Apakah harus Agensi. bergabung sama agensi atau kalau nggak gabung juga nggak apa-apa?
Oh, kalau nggak gabung nggak apa-apa, tapi pastikan sudah ada komisi ekstra. Aku nggak tahu sih kalau nggak gabung agensi itu ada komisi ekstranya apa enggak sih, Kak. Jadi ada dapat komisi dari Shopee itu yang tak bilang. Ada Ada, tetap ada ada. komisi ekstra ya. Cuman sekarang kayaknya lagi dikurangin komisi ekstranya. Udah nggak banyak sih. Kalau aku sekarang kayak gitu di akunku gitu. Rata-rata semua pada ngelakuin. Oh, berarti Nggak kalau bergiliran. mandiri bisa ya? Ya berarti agensi itu cuma ngebantu kita menghubungkan sama brand. Jadi buat mendapatkan sampel sih menurut aku. Jadi Oh agensi gitu. kayak kemarin gitu kayak gitu. Jadi gini, Kak ada Nuves mau kirim sampel mau nggak mau gitu aku langsungin gitu. Kak ada Emina Oh, mau kirim kayak lebih kayak gitu sih. berarti sifatnya Jadi sebagai supplier dong. iya, jadi penengah mungkin kita data kita dijual kali ya. Jadi kayak misalnya endorse kamu tak bayar segini, mungkin dia jadi penengah kan yaitu antara sama brand juga. Oh gitu. Kayak Oke. gitu. Tapi kalau kalau fungsi-fungsi lain kayak misalnya meningkatkan penghasilan meningkatkan penghasilan aja misalnya yang tadi yang kita komisinya X terus sama mereka tambahin berapa persen itu ada apa enggak? Ada kalau di agensi kalau misalnya endorse apa, misalnya aku pernah something dulu ya pas waktu itu ya. Kakak tak kasih something komisinya 20%, kalau orang lain nge-add sendiri 5-10% gitu. Gitu. Oh gitu. Itu kalau memang mereka lagi ada proyek endorse. Kalau misalnya nggak ada berarti ya nggak ada aja Enggak, gitu kalau fungsinya gitu nggak ya. ada, bener, bener, bener. Jadi kayak misalnya contohnya something gitu, something kalau dari kita, misalnya gini, jadi agensi itu kayak kadang-kadang suka nawarin Kak barter komisi, tapi komisinya 25% cuma disetting di akun kakak gitu. Terus juga agensi itu, yang aku kemarin yang kebantu itu sampai 65 juta itu dibantu di harga untuk anak-anak agensi itu gitu. Jadi harga itu diset untuk anak-anak agensi itu sama brandnya. Kayak kemarin Kulvitaku itu paling murah gitu. Jadi cuman 70.000 padahal di orang lain tuh harganya 80.000, 90.000, beda 10 sampai beda 20.000. Jadi kerjasama sama agensinya itu yang ngaruh. Dia Oke oke. bisa setting Kebayang kebayang. harga sama brandnya. Jadi kita yang si agensi itu negosiasi sama si brand itu loh. Negosiasi harga minta turun, minta komisi agak naik gitu. Tapi dia ngasih target gitu. Makanya kalau Ya. kita nggak live, kadang-kadang agensi nanyain, Kak kok nggak live gitu. Berarti nggak anu dong bisa kasarnya ada putus kontrak sama agensinya. Iya, sewaktu-waktu kalau kita nggak live atau apa, mungkin bisa diputus Mm-mm. kontraknya sih. Bisa kayak Oke. dipecat ibarat kata kayak gitu. Ya, ya. Oke, oke. Ya, oke. Paham. Terima kasih, Mm-mm. Rara. Sukses, Rara, Mm-mm. affiliate-nya. Bentar, aku Ya kan, bacain yang di jadi kolom kan, komentar ya, Ra. iya iya. Kenapa? Jadi Jadi kenapa? kan pernah kan kayak lihat kayak harganya, kenapa harganya kayak affiliate itu kayak suka beda-beda dan sebagainya, itu kayak tergantung dari ini ada yang komentar aku baru baca Iya, ini gitu. nanti tak bacain. Harganya beda-beda itu biasanya tergantung kerjasamanya juga sih. Kayak contohnya Mami Louis kan sampai punya agensi sendiri karena dia bisa negosiasi sama brand gitu buat minta turunin harga. Dia kan sampai miliaran juga omsetnya kan. Ra, ini ada yang nanya, Ra, jam Heeh. berapa live biasanya dapat sehari ada dapat segitu, Ra? Jam berapanya kalau dari Shopee ngikutin vouchernya aja. Kalau di aku ngikutin voucher ya teman-teman ya. Jadi vouchernya Shopee kan yang 20% itu jam 12 siang sampai jam 2. Sama jam 8 malam sampai jam 12 malam. Itu yang omsetnya jadi lebih cepat gitu. Jadi kita nge-push harga diskon. Itu lebih gampang jualan nge-push harga diskon daripada kita nge-review satu-satu produk dengan harga normal yang cuma 10% sih, Kak. Iya nggak sih? Benar sih. Jualan nge-push harga diskon itu lebih gampang daripada kita jualan kayak aduh nunggu orang butuh banget gitu. Jadi nge-push orang biar diskon gitu. Itu lebih menurut aku lebih gampang sih. Kejawab ya, penyu. Sekarang ini Ya. dari Mbak Adis. Kak, tanya Ya. dong, kalau jualan atau live di Shopee itu pengaruh nggak sih sama jumlah follower kita di akun Shopee? Enggak berpengaruh. Mau di Shopee, mau di TikTok itu tidak berpengaruh sama jumlah followers. Percaya nggak, banyak kan orang yang followersnya kecil-kecil yang nonton rame gitu dan sebagainya. Enggak ngaruh. Itu tergantung algoritma. Nah ini aku kasih tahu ya triknya ya. Algoritmanya itu apa sih yang bikin penonton kita itu dinaikin sama sistem. Algoritmanya itu orang ngeklik produk itu atau orang itu masukin di keranjang dan orang itu check out.
Gitu teman-teman. Makanya kenapa kadang-kadang kita suka ngomongnya cepet, suka ngomongnya kayak, ayo dicek-cek di keranjang orange, ayo dicek-cek, diklik orang klik keranjang itu kayak kayak naik trafficnya sama CEO juga. Jadi makanya kenapa aku masukin sampai 100 etalase. Jadi produk-produk yang banyak diminati sama orang, yang sering di-searching sama orang, nanti live kita muncul. Sama sih semua platform sih teman-teman seperti itu. Jadi misalnya kita lagi ada kayak misalnya apa namanya? yang searching kayak gitu loh teman-teman. Jadi misalnya lagi booming apa Scarlett kita naikin, yang lagi booming apa namanya beras organik gitu kayak gitu. Jadi yang banyak keyword yang sering dicari sama orang gitu sih. Oke, Jadi misalnya kalau misalnya nanya gini, kok aku live streamnya nggak naik-naik gitu, mungkin itu bisa jadi cuman anggap aja keywordnya dia cuma itu doang gitu, padahal dia nggak ada followers tapi keywordnya cuma itu doang. Karena aku pertama kali live itu aku udah dapet penonton langsung banyak, padahal followers aku tuh cuman 12 biji apa ya waktu itu ya di Shopee gitu. Jadi aku masukin roti, aku masukin minyak goreng. Waktu awal-awal mulai di live ya di Shopee, aku masukin minyak goreng, minyakin roti, masukin skincare juga kayak gitu. Kan banyak yang nyampur kayak gitu kan. Gitu. Jadi awal-awal kayak gitu. Nanti kalau udah mulai agak tengah-tengah baru kita singkir-singkirkan yang nggak terlalu laku, baru kita push yang fokusnya yang lakunya di kita apa gitu, lama-lama gitu. Gitu sih. Sampai sini paham kan, kalau kita blogger pasti ngerti sih ya. Jadi keyword-keyword yang sering ada di pencarian orang gitu. Kayak scientific itu pasti selalu dicari sama orang. Makanya aku selalu masukin scientific. Gitu teman-teman. Kak, berarti kalau ini ada tanya juga ya dari Bunga sama Mbak Aris tadi. Kalau yang kita jualin di live TikTok atau live Shopee itu barangnya harus beli dulu dong, punya dulu dong, biar bisa ditunjukkan ya. Nggak beli dulu sih ya, dari yang kita punya. Contohnya kita punya sampel apa gitu. Tapi emang lebih baik sih. Jadi kayak kemarin ada tisu isi 6, aku akhirnya beli dulu sih. Karena itu kan ya pasti laku gitu kan ya. Tisu isi 6 harganya cuma 13.000, aku beli dulu sih. Gitu, kalau nggak dapat sampel dari seller atau nggak dapat endorse ya kita beli sih. Tapi belinya kan ya juga nggak terlalu mahal-mahal semua gitu. Aku nggak beli sampai yang mahal-mahal banget sih. Gitu, yang awal-awal modalnya nggak usah gede-gede dulu, jualan yang kecil-kecil dulu juga nggak apa-apa. Yang penting niat sebenarnya Kak Eca. Kalau niatnya ada, nanti juga pasti bakal dibantuin. Nanti kalaupun agensi juga bisa ngejual kita ke itu, ke seller-seller gitu buat dikirimin sampel. Ngerti kan maksud aku? Banyak tahu seller-seller yang cuma mau ngasih barter aja, terus kita asal semangat buat ngelevin atau kita bikin konten itu mau daripada mereka bayar endorse nggak sih? Gitu. Itu parah banget. Ya kayak kemarin contohnya something, aku bilang ke agensiku, Kak, aku pengen somethingku laku nih Kak gitu ya. Orang lain temen aku sama something dibayar, aku cuma dibarterin gitu, dibarterin dong. Tapi nggak apa-apa, aku seneng, barangnya kan mahal juga kan. Barterin bedaknya gitu-gitu. Ya lumayan lah ya udah. Gitu. Ini ada pertanyaan Ra, dari Mbak Tanti. Ra, tolong dong kasih contoh cara memulai live pertama kali. Coba Cara wajahnya memulai Rara live. mana? Apa? Wajahnya Rara mana? Aku nggak ketok. Ini. Nah, Aku belum bedakan loh. Ayu, Oh, udah belum. Oh, di kasur ini. gimana biasanya Ra, kalau kamu bisa mulai live itu gimana? Kadang-kadang kita belum Mulai live sebaiknya, kalau mulai live sebaiknya kayak produk yang kita yakin orang bakal masukin keranjang atau check out, bisa mulai dari harga yang promo dulu atau harga yang diskon, atau kita ngenalin produk yang kita kuasain sih gitu. Jadi pertama-tama ya pas sepi gitu ya, kalau bisa punya 2 akun gitu. Jadi ada satu akun yang buat ngomen-ngomen sendiri. Jadi aku itu kadang nge-live itu kadang aku komen-komen sendiri pakai handphone satunya, atau aku tap-tap layar sendiri. Aku pura-pura nanya sepil yang ini, sepil yang itu. Jadi aku nyepil-nyepil sendiri. Ngerti nggak sih maksud aku? Jadi kayak ngomong sendiri gitu guys, awal-awal. Gitu. Kak, berarti kalau jam-jam live rame itu di malam gitu kira-kira ya? Atau tiap akun beda-beda? Tiap akun beda-beda sih. Jadi tiap akun beda-beda. Ya jam ramenya tiap akun beda-beda. Nggak tentu sih. Ada yang memang di pagi, di subuh, ada yang di tengah malam. Kalau aku dulu ngebangunnya di tengah malam. Karena apa? Aku ngebangunnya di tengah malam karena di siang aku nggak dapet traffic atau sepi banget gitu. Jadi gitu. Cuman capek sih jadinya. Dulu di awal-awal itu capek. Ya sekarang sih masih capek sih karena aku ngebangun traffic yang di Shopee ini masih capek. Masih tengah malam juga kadang-kadang live-nya. Kayak tadi aku live sampai jam 1 aku. Sampai jam 1 malam. Kak,
Subuh-subuh Hmm. orang sholat, Rara itu nge-live loh. Aku bangun tidur. Habis sholat subuh. Oh, itu Dulu masih iya itu soalnya kan sistem kan ngebaca yang live jualan itu kan masih sedikit zaman dulu kan. Jadi kayak dinaikin trafficnya gitu. Jadi algoritmanya itu kayak ngelihat berapa jumlah klik, gitu berapa jumlah orang yang live. Kalau yang live-nya banyak kan otomatis algoritmanya kebagi-bagi. Gitu. Apalagi gitu sih teman-teman. Ra, ini ada pertanyaan Ra dari Mbak Hmm. Vera. Kalau ikutan agensi kena potongan berapa persen Ra biasanya? Kalau di DJT nggak dapat kena potongan sih. Biasanya potongan itu kalau misalnya dari endorse aja. Kayaknya nggak tahu ding. Kalau di DJT nggak ada potongan sih Kak. Di DJT nggak ada potongan. Tergantung agensinya sih. Oke. Gitu. Di DJT nggak ada potongan. Ini kenapa aku promosi DJT ya? Makin kaya aja DJT nanti ya. Biasanya mereka potongan itu kayaknya tanpa sepengetahuan kita. Misalnya kita di endorse harga 500.000. Padahal dia ngejual ke brandnya 1 juta. Mungkin gitu kali ya. Terus Gitu Ra, sih. Mungkin kayak gitu. kalau ngelihat keyword yang banyak dicari orang gimana Ra? Nah, itu aku juga nggak tahu. Jadi kayak meraba-raba aja, ngikutin aja apa yang lagi viral. Yang lagi viral Marina, ya aku masukin Marina, kayak gitu-gitu. Yang sering nonton live-nya orang juga sih, kayak deng-deng. Jadi kadang ya mohon maaf, kadang-kadang ya nyontek produk yang lagi viral. Misalnya yang viral lagi apa gitu. Jadi suka, karena aku awalnya suka nonton live-nya orang sih, Kak. Jadi suka nonton live-nya orang, oh ini lagi rame nih, yang ini nih, produk ini nih, susu Milo mau cobain deh gitu, mau cobain masukin di etalase gitu. Terus kayak Collins yang kayak selai-selai coklat itu loh, itu lagi rame nih, aku masukin juga waktu itu. Roti nih lagi rame nih, coba masukin di sini gitu. Gitu sih kayak gitu. Cuman kalau enaknya dari agensi sih menurut aku ini kalau dari agensi dikasih kayak potongan harga khusus sama dikasih komisi khusus sih. Itu sih kebantunya agensi. Karena itu aku di bulan Agustus itu kan aku belum fokus agensi. Nah, di bulan Agustus itu aku belum fokus produk agensi ya. Pas aku di bulan September itu aku fokus produk yang kerja sama agensi. Komisiku memang meningkat sih. Gitu. Jadi komisinya memang dikasih di set tinggi. Orang lain kalau nge-add produk itu komisinya cuma 5%, aku di set 10 sampai 13 di set 11%. Kayak tadi ya. Tadi Gitu. 23 juta jadi 65 juta gitu ya Ra ya. Iya, benar. Jadi aku belum fokus produk agensi waktu itu. Cara masuknya agensi itu gimana Ra? Atau kita Cara apa? cara masuknya agensi itu gimana? Atau dipilih DM aja biasanya. DM aja gitu. DM aja di sosmednya agensi kayak gitu-gitu gitu. Oh, oke. Jadi nggak ada syarat tertentu ya, tinggal DM aja. Gak ada sih gitu. Tapi Ini ada beberapa agensi yang dia kayak gini. Kemarin ada kan temen aku kayaknya agensi mana gitu dia bilang, Kak dalam 1 bulan ini omsetnya kakak belum ada 10 juta. Nanti live-nya diiniin loh digituin. Jadi kayak diancem gitu loh. Gitu. Ada yang kayak gitu. juga serem nggak sih masuk agensi itu? Enggak sih, enggak serem kok Kak. Enggak serem sih gitu. Enggak serem sih. Malah lebih kayak diarahkan juga sih. Cuman kan tergantung agensinya juga gitu. Diarahkan kita mau ke fokus yang next mana gitu. Kayak kemarin aku suruh masukin handphone juga kan sama agensi itu. Karena ada beberapa pencarian handphone itu banyak yang cari gitu. Gitu. Jadi malah kadang diarahin kayak gitu. Aku masukin handphone di etalase paling bawah 100. Itu buat mancing CEO doang sih itu. Gitu. Jadi kan kalau misalnya orang searching kan keluar live kita juga. Kak, boleh spill peralatan saat live nggak? Apa? Boleh nyepil peralatan saat live. Kayak kalau Rara videoin ini deh, liatin kita peralatan saat live. Ntar di bawah sih. Di bawah. Ini aku di kamar. Di tempat live itu aku ada apa ya? Ntar aku bawa dulu ya. Ini caranya balik kamera gimana ya? Ntar aku bawa dulu ya. Ini emang babat alus loh teman-teman, beneran loh. Aku lihat tuh dari awal dia nge-TikTok sampai nge-Shopee juga dia babat alas aja. Jadi emang Babat alas itu apa sih? berdasarkan hati nurani aja dia pengennya jualan apa gitu loh. Kalau kita kan Iya, aku awalnya itu di home living. Dulu awalnya aku di home living jualan panci wajan dan sebagainya gitu, catokan apa, sekarang ke beauty.
Itu ini peralatannya aku lebih ke kayak gini sih, cuman ring light. banget gitu. Ini ring light, ini sampel ini. Sebenarnya sampel ini hampir 80% ini kayaknya dikasih seller sih, Kak. Nih, Sampai punya rak sendiri, rak keren. ini. Terus itu kan dikasih kayak buket-buket uang sama kayak Noera dan sebagainya gitu kan. Itu apa, rak, di atas tuh, rak? Buket uang itu dikasih sama Noera. Aku jualin 300 juta, dikasih 3 juta sama dia. Padahal udah dikasih komisi, dikasih uang lagi. Keren. Gitu, dikasih 3 juta, dikasih kayak gitu-gitu lah ya. Tapi aku belum pernah menang kompetisi TikTok kayak gitu sih. Pernah e-live doang juara 2 apa juara 3 gitu. Tapi keren Gitu. kok. Habis ini karena Soalnya dulu aku mikir gini, kayak aku tuh dulu karena kan nggak ada kerjaan endorse, jadi waktu itu aku mikir ke affiliate itu karena lebih pasti aja gitu loh. Jadi aku nggak perlu daftar endorse gitu loh, gitu. Tapi sekarang brand malah lebih seneng kayak ngelihat orang affiliate, malah cuman modal ngasih sampel doang, ngebuang barang dia kayaknya. Kadang-kadang kalau ngirim barang itu juga nggak otak, dia tuh ngirimnya satu kardus banyak banget. Aku dalam hati ini ngebuang barang apa gimana sih dalam hati gitu. Iya nggak sih? penjualannya gede dong berarti ya. Habis itu berarti ada maksudnya kayak gini. Biasanya kalau brand ngasih, misalkan ngasih 10, dia tuh berharapnya dijualin sampai 50. Iya, aku pernah jualin Nivea sampai 25 juta dalam sekali live dalam 2 jam. Itu langsung dikasih sampel sampai seabrek. Ini expirednya tapi 2024. Nggak di endorse, tapi dapat komisinya 2 juta, itu kan 2 jam kan. Nggak di endorse, ini expirednya cuma setahun. 2024 nih kayak gini-gini. Dan enaknya jadi affiliate itu satu, Rak, ya. Nanti bayarnya Apa? cepet, ya. Lumayan sih. Iya, kalau TikTok kemarin cepet hampir tiap hari. Sekarang Shopee mau tiap hari nih sekarang. Iya, bukan. Shopee sekarang mau tiap hari nih. Oh, pantas Iya kan? ada penghasilan tiap hari tuh, aku bingung kenapa. Iya. Itu banyak anak-anak TikTok yang komplain kan. Itu kayaknya ngikutin TikTok deh sekarang. Kayak termasuk aku kan kemarin ya. Ini cairnya sampai kiamat emang. Aku kan ngomong gitu. Cairnya sampai kiamat. Banyak yang komplain ke agensi dan sebagainya. Komplain ke Shopee akhirnya kan. Iya, sekarang ada penghasilan tiap hari nih. Ya, keren. Kalau blogger kan penghasilannya bisa dibayar, kita kerja hari ini bisa dibayar 2-3 bulan berikutnya. Ini tiba-tiba jadi 5 juta nih teman-teman tuh. Wah, keren. Jadi sehari ini ada yang 400.000, ada yang 200.000 kayak gitu-gitu. Ternyata dia setiap hari sekarang kayak TikTok sekarang, gara-gara kita anak-anak TikTok kan udah pada pindah ke Shopee ya. Jadi kayak udah tahu ilmunya kan. Makanya kita minta ke Shopee-nya kayak setiap hari. Soalnya aku juga komplain ke agensiku. Kak, ini kok cair komisinya kok mau kiamat, lama banget Kak, gitu. Langsungan kita biasa di TikTok setiap hari, sekarang setiap hari akhirnya kan Shopee kan. Iya kan, Mbak Eca kan? Ngiler deh. Ini blogernya pada ngiler, tapi kalian harus mau tampil live loh. Masalahnya kan blogger kadang-kadang introvert, nggak banyak lah yang blogger yang mau live kayak Rara gitu loh maksud aku. Jadi emang ini bener-bener ini ya, bener-bener tambahan buat kita untuk berani mulai untuk live gitu kan. Live Instagram aja mah agak-agak gimana gitu, apalagi live. Guys, itu penghasilan aku kecil banget loh. Bahkan ada temen aku yang dalam bulan ini selama ikut gabung di Shopee udah dapat 70 juta ini tadi. Mana tadi ya? Ini tak tunjukin screenshotnya dia. Mana tadi dia ada 71 juta nih teman-temannya ini tuh. Ah, keren. Tuh. Hayo teman-teman, jadi ini gimana nih, blogernya mau siap untuk live nggak? Gitu. Jadi ini juga ada juga ini yang tak bilang itu ya, ini tuh 44 juta tuh dia tuh. Nih. Aku itu kecil banget, masih termasuk kecil tuh. Tapi di antara kita, di antara blogger Tangsel yang emang berhasil dengan affiliate babat alas kayak kamu, Ra, emang cuman kamu, Ra, gitu loh. Jadi makanya kenapa aku senang tuh kamu mau sharing sama kami gitu kan, di blogger gitu kan. Hidup Rara. Hidup Rara. Apa sih blogger ini? Iyalah, Mami Louis, kamu tahu Mami Louis tuh dulu setauku tuh kayak Mom Fibri, dia suka ikut event-event dan dia fokusnya ke affiliate kan sekarang kan. Kamu tahu Mami Louis nggak?
Iya, iya, iya. Aku ngikutin Mami Louis dari dulu. Dulu itu aku pernah ketemu dia di acara Velansi di GI. Dia suka ikut event-event gitu. Dia tuh dulu sama Jayan Girsang dan sebagainya gitu ya. Ternyata dia malah fokus di affiliate, malah miliaran penghasilannya. Beli ruko, beli rumah. Gitu kan dia kan. Iya, benar. Gitu. Dia live-nya malah nggak berhenti-berhenti, gantian sama adiknya dan sebagainya gitu. Gitu. Jadi bisa kayak ini, kayak ngajak saudara. Kalaupun kita introvert, kita bisa merekrut orang buat nge-live atau ngajak saudara atau saudara yang nganggur, anak kuliahan gitu. Tapi kita yang ngarahin gitu. Itu malah lebih cuan lagi sih, guys. Kita kasih bayaran ya anggap aja 2 jam 40.000 gitu ya, 2 jam 40.000 gitu ya teman-teman. Itu masih masuk sih kalau misalnya 2 jam 40.000 gitu. Kayak gitu asal ya mau belajar gitu sih. Belajar live Mm-mm. Iya. gitu. Kemarin aku bayar orang juga 2 jam juga 40.000 sih. Bayaran 2 jam 40.000. Sekarang udah anak kuliahan itu aku ngerekrutnya. Pada mau tahu mereka juga dapat ilmu juga kan. Nanti biar nyoba sendiri biasanya kan. Iya. Mereka dapat ilmu, dapat belajar dari aku, dapat uang juga kan. Makanya tak tawarin 40.000 2 jam mau sih gitu. Dan balik modal sih. Cuman kalau Shopee ini aku masih belum pakai cohos karena penghasilannya belum 10 juta, guys. Bentar lagi. Gitu. Kamu Jamin. saya sebentar ya. Aku loh, Ra, udah tahu kan 1/10mu. Apa? 1/10mu loh kalau dari affiliate nggak banyak. Tapi ya lumayan. Lumayan sih. Kan kamu ada kayak sampel-sampel dari endorse pakai aja dulu, Kak. Kayak sampel-sampel ada nggak? Kayak sampel-sampel. Soalnya dari masuk agensi pun juga nggak langsung dikirim endorse karena agensi juga tetap pengajuan ke brand sih. Gitu kan nggak semua brand mau ngasih barang juga kan. Kak, ini ada pertanyaan. Apa? Kak, dari tadi kan lihatnya Ara bisa ngomong lancarnya enak itu gimana ya? Biar live pede ngomongnya lancar kayak Rara gini gimana? Tapi Rara emang ini modelnya emang cerewet dari dulu emang teman-teman kalau misalkan udah yang pernah ketemu kan. Iya cerewet. Dulu cerewet iya. Dulu aku nge-vlog main YouTube tapi nggak ada yang nonton. Jadi bakatnya tersalurkan di live ya. Bagus. Keren. Ya kan nggak kenal, kita kan juga kenal, nggak ketemu langsung sama orang itu, jadi tetap percaya diri aja gitu. Gitu sih. Nggak kenal kita lo jualannya sama yang nggak kenal teman-teman. Pokoknya kita harus live doang, yang penting udah dibayar terus walaupun gak ada yang check out ya Ra ya. Iya dulu di awal-awal juga ada yang nggak check out, tapi sebaiknya usahakan kita harus punya strategi cari produk yang kira-kira mana di check out. Entah yang produknya 10 ribuan masukin, bisa contohnya Marina gitu-gitu apa gitu. Yang sebisa mungkin orang pasti check out sih, kan Shopee ini juga gratis ongkir tanpa minimal belanja kalau beli di live. Itu manfaatin teman-teman sebelum nanti ada minimal belanjanya. Kalau ada minimal belanjanya pusing jualan barang di harga 50.000 ke atas. 30. Gitu, ngerti maksud aku nggak? Biasanya Shopee 30 sih. Tapi di aku kok nol gratis ongkir tanpa minimal belanja ya kalau beli di live ya kan ada kayak itunya. Ya kalau live-nya iya, tapi kalau Shopee kalau kita beli biasa itu 30.000. Oh, soalnya kemarin ada yang beli Marina 10.000 gratis ongkir dia sama Emeron gitu. Jadi apa? Iya pas live dan itu kalau mau memulai pas live masukin gini teman-teman, strateginya yang tak kasih tahu ya, manfaatkan itu gratis ongkir tanpa minimal belanja sebelum nanti kita live nggak ada gratis ongkir kayak gitu, jualan harga 30.000 ke atas itu lebih susah guys gitu. Gitu jadi jualan produk harga 5.000 10.000 kan gampang, anggap beli cilok gitu kan teman-teman kan. Ini ada yang bertanya nih langsung ya. Apa? Langsung Bunga, monggo. Era, Iya. Halo Kakak Kakak mau nanya. Bunga. Kakak Rara. Jadi gini, kalau seumpama aku tuh mungkin kalau bukan beauty, jadi misalnya kayak barang-barang yang aku pakai buat jualan, yang adanya kan itu ya, anggap aja. Jadi mungkin kemasan kayak pinwall atau cup atau plastik kayak gitu-gitu, tapi dari toko-toko yang berbeda gitu Bisa nggak, banget Mbak. nggak masalah Bisa. ya? Nggak masalah, bahkan ada yang sukses namanya Siswanto, dia itu punya warung kelontong, sampelnya itu ya warung kelontongnya dia masukin ciki-ciki gitu, masukin kayak kopi kapal api gitu, sampelnya ya dari tokonya dia Kak. Tahu kan yang jual kopi kapal api dan sebagainya kayak gitu-gitu, ya ada aja yang beli Mbak.
Sumpah, Oh, aku aku malah live misalnya aku live sambil misalnya sambil masak atau sambil ngerol oh sesuatu gitu tuh kalau enggak sih? Boleh itu ya? hati-hati sih, kalau itu hati-hati. Tapi kan dia kan soalnya jaga toko kan, dia jaga toko Nah, kelontong sambil nge-live dia itu. Tapi kalau itu hati-hati ya Kak ya. Soalnya kan itu kan kayak dia tuh punya toko offline namanya Siswanto. Dia Kakak searching aja Siswanto. Dia itu kreator sembako, jualan kopi kapal api dan sebagainya. Dia punya toko kelontong Madura. Gitu punya toko kelontong, toko fisik gitu. Aku bilang, "Loh kok kayak ada gitu sih, ada pembeli guys, sih ada pembeli guys." Gitu. Jadi dia sambil jualan sambil live itu ada pembeli beneran Keren gitu. banget loh. Iya itu Keren keren keren. gitu. Gitu. Jadi keren ya. gitu. Jadi Jadi omsetnya dia malah bener-bener gede banget. bener-bener Iya, dia manfaatin yang sebulan ada bisa di rumah 100 dulu ya. juta itu dia dari affiliate komisi bersih. Bisa 100 juta. Jadi cuma jual kapal api kan produk sembako kayak gitu-gitu kan dia kan. Gitu. Dan Mm-mm. juga manfaatin produk sembako kan banyak yang di bawah 30.000. Banyak yang murah-murah kan. Kayak misalnya beli satu renceng kan ada yang cuma 15.000 kayak gitu-gitu kan. Gitu, iya kan? Jadi benar-benar mulai dari yang apa kita punya di rumah bisa juga ya. Iya, bisa kayak gitu. Bisa yang kita mulai dari kita punya di rumah gitu. Oke, Dari yang makasih kita mulai Rara. murah gitu. Yang penting itu ada niat sih, pasti ada jalan sih guys. Gitu. Jadi ya kayak Iya, gitu. Thank you Rara. Heeh, Ra, gitu. kalau ngomongnya kayak ao ngangong Gak apa-apa. kan Gak apa-apa nanti kan lama-lama kebiasa gitu. udah gitu ada jeda gitu boleh nggak sih sebenarnya kalau Gak apa-apa sih, asal nggak diem lama gitu. biasanya berapa lama Ra, kalau nggak boleh diemnya Ra? Berapa lama? 5 menit deh kayaknya. Lama pisan sih ya. Iso minum gitu segala macam itu. Iya. Tapi masa iya sih? Aku kemarin, aku nyoba-nyoba, emang gratis ongkir minimal 30.000, 0 rupiah setauku Kak. Oh kalau ini kalau belanja biasa Ra, kalau belanja biasa iya, tapi kalau live memang 0 rupiah. Ra ini Oh kalau belanja biasa orang searching-searching gitu itu minimal 30.000 ya. Ra ini Jadi kalau kita masuk live, apa? suamiku mau nanya. Ayo Kak Rara, Iya, iya. Kalau live itu biar gak pendiam, biar ada cerewet, energi ada terus, ada Ini ya, atau ada yang pendiam ngomongnya bingung. Kayak aku ini piye. Nggak apa-apa Kak, ada kan yang kreator gadget itu ngomongnya nyantai bener-bener nge-review produk gitu teman-teman, bisa kok. Itu memang disesuai dengan pembawaan masing-masing kan ada kan yang dia nge-reviewnya santai gitu. Jadi bisa juga dari kayak aku kadang mulainya aku komen-komen sendiri pakai handphone satunya gitu. Aku komen-komen sendiri jadi biar ada yang nanya walaupun nggak ada yang nanya tadi aku nanya-nanya sendiri gitu. Gitu. Ngerti kan maksud aku? Jadi kadang memulai itu kadang-kadang pakai akun satunya gitu buat ngomong sendiri. Gitu. Kadang aku ngetik spam komen aja. Ini Kak ini gitu. Makasih udah cekot. Kadang-kadang aku pura-pura komen makasih udah CO gitu. Kalau enggak nyuruh temennya aja. Nyuruh temennya aja gitu. Ra, aku mau tanya dong. Komen. Ra, Heeh. kedengeran nggak suaraku, Ra? Dengar ajeng ya. Iya, ih kangen deh. Ra, kalau misalnya barangnya cuma sedikit gitu gimana, Ra? Misalnya Gak apa-apa. barangnya harus banyak atau harus sedikit, misalnya kayak harus kopi Kalau kapal sedikit api, juga kopi nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, walaupun sedikit nggak apa-apa. Itu bisa difokusin kok. Sebenarnya kalau banyak itu malah sebenarnya lebih bingung kan. Kita lagi nge-review yang ini, terus tahu-tahu ada yang nanya yang ini. Makanya aku nggak semua baca komen. Jadi pas aku lagi nge-review itu nanti tak tunggu dulu. Gitu. Nggak apa-apa kok. Itu biasanya sebenarnya masukin etalase agak banyak itu lebih ke CEO aja sih aku. oh, Gitu. kamu biasanya untuk sekali live biasanya tuh nge-review berapa barang, Ra? Rata-rata deh. 5-10 sih. Kadang-kadang itu muter ke itu lagi sih. Yang paling sering di check out. Oke. Sip. Thank you, Ra. Ya ampun, daging banget iki kue. Terus energi kamu Tapi biar kalau bisa nggak ada ngomong sampel terus sih, jadi gimana, misalnya kita masukin produk yang nggak ada sampel, itu sebenarnya bisa saja, tapi aku tidak menyarankan untuk dipin ya. Bilang aja barangnya belum datang atau barangnya lagi di ini atau enggak nunjukin screenshotnya, fotonya aja gitu. Tapi kita harus tahu produk itu apa. Jadi waktu itu aku nggak punya sampel Karisma Lux ya. Aku jelasin aja kalau untuk yang flag hitam kamu pilih yang paket isi 3. Kalau kamu untuk yang kayak pengen cerah glowing bisa pilih yang ini ya teman-teman ya. Nah itu bedanya sama yang ini asal kita ngerti sih biasanya orang kayak mau aja check out akhirnya. Gitu. Jadi walaupun nggak punya sampel, asal kita tahu deskripsi produknya dan sebagainya gitu, nggak apa-apa sih. Kayak contohnya aku ngelihat kreator gadget itu kadang cuma box kosong aja, ngerti nggak?
Iya, Jadi paham. cuman box kosong doang. Jadi yang jualan gadget atau elektronik itu malah temen aku itu kan kayak rata-rata itu box kosong aja. Yang ditunjukin sampelnya itu cuman itu aja gitu. Jadi cuman kemasan aja. Bahkan ada yang saking aku ngelihat kreator promo affiliate, gitu, aku tuh agak kasihan. Dia tuh sampai ngeprint bungkus produk itu loh, gitu. Tapi dia jelasin gitu. Ada pernah masuk di TikTok dia. Biar nggak beli ya, biar nggak usah beli produk Iya, gitu biasa maksudnya. dia ngeprint. Bayangin dia ngeprint dibentuknya digunting yang mirip-mirip kayak gitu. Gitu kayak gini ya, gitu dia jelasin kayak gitu. Dia saking niat gitu karena kreator awal gitu. Ada yang kayak gitu. 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 Jadi dia ngeprint kayak kemasannya gitu. Jadi kayak gini, ini kayak gini. Jadi kayak bawa posternya doang gitu loh. Jadi dipegang gitu. Berarti bisa modal nekat ya, modal berani Itu aja jadi ya. modal nekat gitu. Dan itu penontonnya rame karena kayaknya modal nekat deh kayaknya. Kayaknya nekat gitu. Dan banyak yang cekot mungkin karena kasihan juga kali ya. Gitu. Jadi nggak ada faktor ini sih, faktor penonton rame pasti banyak yang cekot atau penonton sepi banyak nggak ada yang beli, nggak ada sih. Yang penting kita yakin aja sih kalau namanya jualan gitu, nggak ada faktor itu sih, nggak ada faktor-faktor kayak gitu-gitu gitu. Jadi kalau artis pasti banyak yang beli dan sebenarnya nggak tentu. Buktinya omsetnya artis masih kalah sama omsetnya Mami Louis. Mami Louis kan bukan artis gitu, karena dia memang tekun kan dia jualannya kan gitu. Kalau jualan gitu. Tanya lagi, Mbak, kalau boleh spill nih, penghasilan Rara di TikTok paling banyak dari live itu berapa, Rara? Lah itu, yang maksudnya penghasilan GMV 100 jutaan sih, 100 juta omset kotor ya. Gitu. Wah, Kalau bersihnya bisa 10. tiba sebulan, Rek, mantep. Itu makanya aku kenapa semangat nge-live itu karena aku mikir gini, orang lain dapetin gaji sebulan, ini gaji sebulan aku dapetin sehari ya Allah gitu. Makanya aku semangat itu kayak gitu guys, gitu. Jadi kayak gitu dan ngobrolnya sama teman-teman aku yang kayak gitu yang omsetnya 44 juta kok yang komisinya 44 juta gitu-gitu. Jadi kayak udah tahu trik-triknya dia kayak apa gitu ya. Kayak gitu triknya dari produk yang ngandelin diskon, ngandelin ini, ada jam-jam yang ngikutin kayak gitu, produk yang laris apa gitu. Kadang-kadang kita beli sampel, modal beli sampel produk yang laris ya lagi viral kita jualin kan lebih gampang gitu. Gitu. Ra, aku mau tanya lagi, Ra. Maaf ya kalau misalnya kamu udah jelasin atau Iya. mungkin aku mungkin belum on pas itu. Itu pas kita nge-live itu sebelumnya akun kita tuh harus punya banyak follower dulu nggak sih? Atau misalnya kita Enggak. cuma Enggak untuk TikTok, untuk Shopee nggak perlu followers. Yang penting itu tadi kan aku udah kasih tahu ya, untuk kalau live itu dia algoritmanya bisa naik asalkan di keranjang kuning atau keranjang orange kita itu banyak yang ngeklik produk kita, banyak yang masukin keranjang di kita, dan juga apa namanya yang check out gitu, yang check out. Jadi kalau check out itu nanti sama sistem biasanya suka ditambahin. Aku juga, kamu lihat kan di Shopee aku kadang-kadang penonton aku 3, 4 kayak gitu-gitu. Terus lama-lama kalau udah mau off penonton aku tadi aku mau off aku sampai jam 1 malam itu. Udah di atas jam 12 malam para penontonku rame dan aku tadi matikan di liveku di 31 orang. Aku ngerasa 31 orang rame sih buat aku ya. 31 orang itu rame gitu karena aku bayangin semua itu bayar sih gitu. Jadi penonton 3, 4 itu kita nganggapnya ya rame juga karena nganggap kita itu dia itu bayar gitu. Gitu. Kan bisa jadi dia share ke grupnya dia dan sebagainya kayak gitu buat check out gitu kan bisa. Gitu. Ra, nanya Jadi satu nggak lagi ada. ya. Hmm, Nanya satu lagi, kalau seandainya ya. kita live, terus abis itu kita kan tadi jualin produk orang itu, terus Hmm. dan kita bukan ikutan manajemen, bukan ikutan agensi. Nah, gitu Oh tuh iya, kalau mereka nggak ikut, bayarnya bisa dapat gratis ongkir juga nggak sih? Kalau kita iya nggak ada sih. hubungan langsung sama si brand atau si tokonya itu? Iya masih tetap dapat gratis ongkir kan ada voucher gratis ongkir yang nempel di live itu sama voucher 10% yang minimal belanja Itu harus 50.000. kita klik-klik dulu nggak? Nah, Maksudnya tapi kita gini kalau sebagai nggak yang live. kerjasama itu nggak enaknya gini kayak kemarin aku masukin dari seller yang nggak kerjasama tiba-tiba affiliate-nya dimatiin. Nah itu kalau affiliate-nya tiba-tiba dimatiin itu komisinya jadi 0. Itu nggak enaknya sih. Jadi Gitu. Jadi kita juga nggak pastikan. tahu ya sebenarnya. Iya, makanya lebih Coba baik aja. emang better itu masukin produk-produk yang official store sih memang. Kalau official store kan nggak mungkin setega itu. Kalau seller kan mungkin setega itu sih. Itu pengalaman aku. Ngerti maksud aku nggak? Iya, paham. Kalau dari seller kan kadang-kadang misalnya tapi tiba-tiba pengen matiin affiliate-nya jadinya itu. Gitu. Makanya menurut aku agensi itu ngebantu banget karena
Iya, aku ada kayak push punishment juga produk yang dari agensi itu yang harus aku bawa gitu. Gitu. Iya kan maksud aku paham kan? Jadi kayak gitu. Ini ada Jadi dia bayar berapa gitu, harus beli berapa gitu enggak? enggak, jadi ngerti nggak sih Kak? Misalnya kalau misalnya seller biasa atau start seller gitu, bukan official store gitu kan, dia yang pertama open affiliate karena ngerasa produknya laris gitu, kan banyak kan kasusnya yang untuk affiliate ini dia tiba-tiba udah jualin banyak terus sama seller komisinya diturunin jadi 1% atau tiba-tiba di nolin gitu, ada kan yang kayak gitu. Itu yang makanya kenapa agensi itu ngebantu banget karena agensi itu udah bekerja sama sama brand yang kita bisa ngejualin produk itu, gitu. Itu sih. Dan hubungan baik sama seller itu juga sebenarnya juga penting sih. Gitu. Aku ada beberapa seller yang kayak seller yang non official gitu yang dia masih baik walaupun dia nggak pernah ngebayar aku cuman ngasih sampel doang tapi dia juga baik sih. Gitu. Jadi makanya dia nggak pernah kayak tiba-tiba matiin komisi atau nurunin komisi tanpa sepihak gitu gitu. Gitu sih. Itu Rara kenal sellernya dari agensinya Enggak, kenal atau sendiri karena aku mereka yang masukin reach? sendiri. Enggak, aku masukin sendiri karena produk itu kan lagi harganya di dia murah terus banyak banyak ratingnya gitu. Jadi aku Oh, masukin terus dia ngubungin sendiri gitu gitu. jadi Rara juga yang reach mereka juga ya? Iya Bisa awalnya dari kan aku kitanya. masukin sendiri, iya bisa dari kitanya gitu. Oke, thank you Ra. Cara nge-reach-nya sellernya itu gimana, Ra? Cara nge-reach seller. Maksudnya kamu misalnya mau jualin ini, terus kamu ngehubungin mereka tuh lewat mana? Enggak, aku nggak ngubungin sih. Awalnya aku cuma masukin produk-produk yang kira-kira gampang dijual sih gitu. Gampang dijual dulu aku nge-add dulu gitu. Makanya lebih hati-hatinya itu lebih jangan sampai nih seller ini pas kita produk ini laris kita jualin terus dimatiin komisinya gitu sih. Itu sih yang kayak kalau mandiri kalau kita jadi mandiri itu resikonya itu. Makanya kenapa aku masih tetap gabung agensi walaupun penghasilan aku juga lumayan. Aku karena aku butuh agensi yang buat menyebadani aku sama seller atau sama brand gitu. Ngerti maksud aku nggak sih? Masih. Ap- Iya kan ngerti maksud aku nggak? Atau masih ada yang bingung? Ngerti. Gitu ibarat kata bisa kan tiba-tiba nurunin komisi gitu ya kalau seller ya Mbak Eca ya. Mbak Eca kan seller kan? Enggak, aku sekarang semenjak masuk affiliate udah enggak ngaktifin ini toko karena harus salah satu kan yang ini. Jadi aku udah nggak jualan lagi. Karena Oh, penghasilan affiliate lebih gede daripada aku jualan di Shopee. oh gitu. Iya. Oh, kakak berarti kamu udah nggak seller lagi, berarti nggak kayak dulu berarti. Untuk di Shopee iya. Jadi soalnya kan Iya Shopee harus milih salah satu kan. salah satu soalnya. Kenapa nggak sellernya Papi aja, akunnya Papi gitu. Seller akun Papi, affiliate akun kamu kan bisa kayak gitu. Bangun dari awal lagi, Ra. Oh iya. Aku soalnya pakai 2 akun kayak gitu. Satunya yang seller jadinya KTP suamiku. Yang affiliate KTP aku. KTP-nya Papi kok nggak salah itu ya. Seller aku ya mati kok seller aku gitu. Tapi aku nggak tahu cara ngeset komisi itu ya apa sih. Aku juga bingung. Dari seller dari sisi seller ya. Gitu. Soalnya dia bisa nurunin komisi sewaktu-waktu sih. Gitu. Ini sih aku udah milih jadi affiliate aja karena lebih gedean di affiliate daripada jadi sellernya sih. Emang nggak masuk lagi ke akunku emang sengaja karena kalau masuk Iya sebenarnya enaknya jadi affiliate itu yang aku rasain aku kan pernah jadi seller sama jadi affiliate. Jadi seller itu capek kita packing barang, solasi, terus barang retur ke kita. Apalagi kalau COD itu mumet guys. Gitu dan itu kayak ngerasa rugi juga. Apalagi paket kita udah ngaktifin COD terus gak dibayar, balik lagi paketnya ke kita gitu. Untung waktu itu aku jualannya fashion ya, baju ya. Jadi nggak rusak. Soalnya kemarin banyak ruginya masalah di pengiriman. Iya, di pengiriman yang kayak gitu-gitu kita ngaktifin COD terus COD-nya nggak dibayar balik lagi kan ke kita kan. Yang kayak gitu jadi aku sudahlah gitu. Capek juga kalau dia pakai Shopee mending. Iya. Nah, kalau affiliate itu sebenarnya makanya affiliate itu tujuan utamanya uang nomor uang nomor 1 sih sebenarnya tapi ya kita nggak perlu capek-capek mikirin kapan lagi kita jualan tanpa modal sih. Modalnya lo nggak gede. Beli sampel lo berapa paling? Ya beli sampel ya jangan yang mahal-mahal ya. Iya, cara Ra, mau nanya dong, Ra. Iya boleh Kak. Aku Rani.
Ra mau Iya, nanya nih. iya. Apa namanya untuk mulai live itu tuh aku kan udah sekalian buka yang Shopee-nya. Ini kliknya langsung mulai live ya? Apa gimana sih? Terus tapi Iya. barusan tuh klik mulai live terus mau masukin tambah produk, kok nggak bisa ya Mas? Pingin cari apa produk-produk yang murah gitu, cari produk kok nggak ada semuanya. Cuma Oh, dia cuma nampilin nambahin produk. Oke, aku jelasin lagi. Tadi aku belum jelasin yang kayak nambahin produk ya. Kalau untuk nambahin produk itu kita harus nge-like masukin ke favorit atau di love ya produknya ya. Jadi pastikan produk itu ada komisinya. Dan itu dimasukin sebelum kita mulai live streaming. Pas waktu lagi live streaming kita nggak boleh masukin produk lagi atau kalau nge-delete produk masih boleh. Tapi kalau ngemasukin produk lagi tidak disarankan. Takutnya nanti pelanggaran. Oh, jadi kita masuk ke akun orang dulu yang jualan, yang maksudnya misalnya Shopee Mall gitu ya. Terus klik dulu Iya di betul, live, klik baru dulu, nanti pastikan itu ada gitu. komisi dan ngecek ada komisinya kita bisa share link itu ada komisi berapa persen, gitu Oh, kayak contohnya ya gitu. mana ya gitu kayak kayak gini, iya bisa lewat Shopee Mall dan sebagainya kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Terus apa namanya? Ini kan di Shopee ada dua ya pilihannya. Kayak mulai live sama Shopee affiliate program. Itu yang mana sih, Ra? Bedanya apa? Yang affiliate program, kalau live itu kan seller kan, live yang biasa gitu. Nih, Oh, gitu. Jadi nih di Shopee sini pasti affiliate. kan ada tulisan komisi, ada komisi ekstra juga. Ini komisinya 6%, Oh, Bukan gitu. yang bukan live yang tengah-tengah itu lah di apa di itu kan ada tulisannya live gitu loh. Klik gitu. mulai live bukan yang itu, Ra. Bukan yang itu. Oh iya iya yang ini ya, yang ini ya. Iya iya yang ini. Iya yang ini terus kita bisa masukin produk-produknya. Kok suka kayak gitu ya. Ra, Nih coba kayak gini ulangin, kan Ra. ya. Ra, Apa? coba ulangi dari awal buat Oh, iya, Ra, ngeklik ulang dari mulai awal, Ra. live-nya. Nih di sini kan di akun kita ya. Terus Ah, kelihatan nggak sih akunnya? Terus di sini mulai live yang ini kan. ya. Nah, pas Ini sini aku kita bisa set add produk sih. Nah, nah itu kan tambahkan tadi produk. aku barusan aku tambah produk. Cuma kok tambah produk aku cuma ada 4. Terus aku coba cari kan, aku cari yang gampang deh. Misalnya aku tadi tulis baju, kok nggak ada sama sekali Iya, gitu. kamu Terus harus masukin ke favorit dulu. oh, oke oke Jadi oke. Berarti masukin harus favorit like, dulu ya. harus masuk dulu Masukin favorit dulu. profilnya. Kalau toko saya kan aku nggak punya toko, jadi masukin ke favorit dulu. Caranya masukin favorit di love, diklik love ya. Oke Di oke sini oke. Berarti di sama sini kan kayak ada ini kayak tambah tombol love gitu. kayak bikin Shopee video kan harus di love dulu. Kalau nggak di love nggak Iya. bisa. Atau Oh, gini paling gampangnya. Kalau nyontek produknya orang, kamu ah, love aja produknya dia gitu. Kayak gitu. oh, oke. Kayak gini tuh. Tuh kayak gini tuh. Kita bisa lihat. Oh, dia ada komisi 15% di love A gitu. Kayak gitu. Kadang-kadang aku kalau Oh, males aku nonton live-nya orang terus aku ngambil produknya dari live-nya orang itu. Paham maksud aku nggak? iya iya paham paham. Oke, makasih Rara jawabannya, udah paham. Iya. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya yuk, Mama? Jadi kayak ibarat kata jadi ya walaupun sesama affiliate tapi jadi saingan makanya jadi saingan tapi apa niru produknya. Jualannya sama tapi aku percaya jualannya sama tapi rezekinya beda gitu. Jadi tetap semangat aja. Kak, kalau kamu ngeklik dari Shopee Live-nya orang, keranjangnya bukannya nanti jadinya dia yang pertama dapat komisi juga dari kamu. Ya nggak sih? Tapi kan aku udah butuh buat di favorit aja. Aku nge-love di situ. Gak apa-apa sih kan bagi-bagi rezeki, bagi klik ke dia kan. Oh, Bener maksud aku nggak? ya, ngerti. Kan cuma ngasih klik, bukan ngasih bayar ke dia. Gitu. Gitu sih. Kalau klik itu emang dapat uang nggak? Aku juga nggak tahu sih klik dapat uang nggak sih? Nggak, klik nggak dapat uang kok. Kecuali masuk Oh, keranjang. kalau masuk keranjang dapat uang. Ya, walaupun di check out-nya 1 tahun lagi masih masuk. Oh gitu. Ya. Kata siapa? Tapi Emangnya masuknya pas di check out doang, Mbak. Kalau masuk keranjang tok belum masuk. ada pasar-pasar Oh, kan check out-nya 10 tahun lagi gitu. Dan itu akan masuk. oh gitu. Iya 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 iya. Komisinya masuk saat udah di check out kan. Mm, 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 mm. Ayo, teman-teman ada yang mau Iya. bertanya? Makanya dari itu teman-teman
lebih baik dimulai dari sekarang, mumpung Shopee masih bakar uang, mumpung ada voucher 20%, 10%, gratis ongkir 0 rupiah, itu manfaatin sih. Sebelum nanti Shopee kayak TikTok dulu, itu TikTok itu dulu dari gratis ongkir 0 rupiah sampai minimal 50.000 ya Kak Mbak Eca ya. Sekarang ya Shopee ya kemarin ya. Terakhir sebelum ditutup itu minimal 50.000 kalau nggak salah. Aku nggak pernah masukin produk di bawah 50.000 jadinya. 30.000. Iya 50.000 kan? Ya, 330. Iya, jadi kalau jualan produk harga di atas 30-50 itu agak susah. Kalau 10.000 kan anggap aja orang gabut kan, ya ikhlas gitu ya. Misalnya nggak terlalu butuh-butuh, gitu. Jualan produk murah itu lebih gampang. Nah, bikin CTA biar orang itu Bisa-bisanya Emerald laku coba di Shopee kagak di TikTok nggak laku coba. Ini lo kayak gini laku coba. Ya ampun. Ini tuh handbody zaman nenek aku buat pijet ya ampun guys. bikin CTA atau bikin orang untuk membeli itu gimana, Ra? Kamu biasanya kalau nge-live? Ya, itu promonya berakhir sampai jam 12 malam, promonya berakhir sampai jam 2 gitu-gitu sih lebih ke kayak gitu. Yuk buruan di check out sekarang, jangan dimasukin keranjang. Kalau dimasukin keranjang doang nggak bakal dapat potongan diskon. Paling gitu sih. Potongan diskon pas aku live, kalau kamu masukin keranjang nggak dapat gratis ongkir, ayo. Aku bilang gitu. Kapan lagi kamu dapetin handbody 10 ribuan ukuran 400 mili buat 1 bulan, 2 bulan bahkan. Bisa buat ya kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada guyonnya juga, bisa buat handbodyan 1 RT, 1 RW cuma 10.000 tok guys. Aku bilang gitu kadang-kadang. Dulu awal-awal Shopee aku jualan ini loh. Sekarang udah naik ke Sacarlet, naik tingkat. Naik tingkat ya Allah 10 ribuan. Gitu sih. Ini triknya itu kayak bagi kayak gini-gini itu sebenarnya juga kayak trik kita gitu. Tapi ya kalau kita nggak biasa jualan gitu-gitu kan, ngejual yang murah lebih gampang guys. Gitu. Ngejual barang murah itu lebih gampang. Ya contohnya kopi kapal api 1 renceng 15.000 kan lebih gampang. Kapan lagi beli kopi kapal api 1 renceng gratis ongkir kan? Gratis ongkir 0 rupiah. Itu banyak kan yang di Shopee jualan sembako juga. Minyak goreng gitu-gitu. Minyak goreng itu juga laku tahu. Iya sih, Tapi aku herannya kok ada yang beli beras juga ya di Shopee ya. Ada yang nggak pakai sampel beras juga. Emang nggak gratis? Emang masih gratis ongkir 5 kilo itu Kak? kalau di Jakarta kayaknya pada beli sih. Kalau di sini masih kena ongkir. Iya kayaknya masih kena ongkir deh. Ya, kalau Itu di ada yang aja ada kan pernah masuk ke FYP kamu nggak? FYP pernah lihat yang jualan sembako nggak? Dia jualan beras juga, ada beras. Ada apa gitu? ada. Ada yang kayak gitu. Ada yang jualan itu kayak kopi kapal api, Milo gitu-gitu. Gitu. Jadi manfaatin kesempatan-kesempatan diskon itu sih. Ada Soalnya sebelum nanti dia udah nggak bakar uang lagi, kita bakal lebih susah lagi. Kalau nggak, ya kayak kemarin tuh TikTok kan, jadi kita minimal belanja 50.000 itu pusing nyari produknya. Aku agak pusing nyari produknya sih kalau yang minimal 50.000 itu kemarin. teman-teman ada yang mau bertanya kembali? Berarti kayak kemarin kan kamu jualan itu ya, kayak buat cuci-cuci itu loh Kak, busa buat nyuci ya. Oh iya, Busa buat nyuci kalau kamu masukin di live itu gratis ongkir ya. ya tergantung sih. Kalau itu kan aku Shopee video bukan live soalnya. Kalau Shopee video ya tergantung dia. Iya kalau dimasukin di live itu bisa gratis ongkir ya berarti ya. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Iya kayak gitu-gitu. Ya tetap semangat aja yo loh Kak, semuanya semangat loh. Kalau semangatnya sih, aku yakin nih teman-teman blogger ini udah pada semangat sih lah. Cuman mungkin Terus untuk memulai tidak ngomong terus sampai lama kayak gini nih. Dari tadi kan kita ngedenger ya Lara itu ngomong terus gitu kan, dan dia nggak minum, aku udah bolak-balik minum berkali-kali dari tadi loh sebenarnya. loh, kalau sambil live itu boleh sambil minum. Kamu pernah lihat aku live sambil minum nggak? Ora. Soalnya kan kadang-kadang kamu puter-puter itu loh, puter-puter produk biasanya kalau kadang-kadang.
Oh iya, terus kalau live nggak ada omongan itu kadang yang dibahas itu mulu. Sebenarnya nggak apa-apa sih kita ngulang-ngulang lagi ngomongan itu karena viewers itu datang dan pergi. Orang lama pergi, orang baru datang. Jadi makanya kenapa ngomongnya jadi diulang-ulang gitu nggak apa-apa sih. Benar-benar keluar circle yang kita nggak tahu ya, Mbak, ya kalau Iya, jadi orang lama pergi, orang baru datang. Orang lama pergi, orang baru datang gitu. Jadi keluar pergi, orang keluar masuk. Rata-rata semuanya ngomongnya diulang-ulang sih, aku ngelihatnya. Jadi kalau kita tetap stay itu yang diomongan itu mulu. Pernah kan ke stay di live-nya orang gitu kan dia ngulang-ulang lagi kan. Ulang-ulang nggak apa-apa, pede aja. Soalnya orang datang dan pergi di live itu. Datang dan pergi. Gitu. Bahkan kadang kalau dia komennya kayak gitu-gitu sampai apa laku. Pernah ada orang yang sama selalu masuk di live aku gitu. Mbak nggak capek, Mbak ngomong terus, lebih capek nggak punya uang. Aku pernah di komen gitu loh. Mbak nggak capek ngomong terus. Apa? kan jawab ngono. Iya, lebih capek nggak punya uang nggak? Iya bener sih jawabanmu itu. Lebih pusing. Iya. Kanca-kanca ada yang mau tanya lagi yuk. Mumpung laraknya ada waktu bentar lagi dia mau live soalnya jadi harus ya dandan lagi terus Gak tahu ini live apa enggak. Ini kalau enggak nanti nunggu si malam aja kali ya. cari jam 12 harus live. Iya kan diskonnya itu jam 12 20% masalahnya. Sayang kan kalau nggak Padahal mau nonton nih, Ra. Padahal mau nonton nih kita. Hari Minggu itu sebenarnya biasanya malah lumayan sih trafficnya soalnya banyak host-host yang live-nya libur. Banyak yang kreator-kreator itu yang libur gitu di hari Minggu. Gitu. Itu yang bikin minimal capek sih. produk yang mesti dimasukin tuh berapa banyak sih? Aku ini barusan coba-coba ya, baru 8 tapi dia nggak bisa lanjut, Ra. Minimal berapa sih, Ra? Minimal. Heeh. Kalau Minimal minimal nggak produk ada yang sih 1 dijual. biji juga bisa. Soalnya ini Kalau aku minimal 1 biji juga bisa. ini di keranjang aku udah masukin 8 item gitu. Terus aku nggak ada option lanjut. Option lanjutnya masih disable tuh kenapa ya, Ra? Oh, belum. Iya, kalau disable itu harus daftar dulu itu berarti. Daftar live. Ada pendaftarannya nggak buat ngaktifin live itu? Di situ ada deh. Kemarin ada kok. Ada Daftar formnya juga. Oh bukannya otomatis kalau kita udah affiliate terus bisa jadi live lah. Coba kamu bisa nggak, Mbak? Aku bisa sih. Oh, bisa. Ini Berarti aku kalau bisa nggak udah ada. ada dapat aksesnya. Iya, berarti Tapi aku punyanya nggak Rani belum Tapi di aku ini. udah. daftarnya di mana? Rani jadi affiliate udah berapa lama? Udah dari kapan ya? Kayaknya pertengahan tahun ini deh, Mbak. Oh, udah Tapi lama. jarang share, aku jarang share. Ada formnya kok. Ada formnya. Oh, coba lagi deh. Terus sampai Punya Mbak Eca bisa kan? bisa di aku. Aku lupa waktu itu formnya itu ada bannernya kok. Daftar Shopee Creator Live gitu kok. Gitu loh. Iya kan kayak gitu kan dulu kalau nggak salah daftar Shopee Creator Live gitu. Ya bisa kok. Terus kita masukin jumlah followers gitu-gitu. Soalnya habis TikTok ditutup aku langsung daftar kok. Aku daftarnya baru bulan kemarin, baru 1 bulan ini aku di Shopee. Setelah Nih. TikTok ditutup. Baru tanggal 4 aku. 1 bulan di Shopee 5 juta Hebat ya Rara. Nih, Ya coba kan, deh. ditutup langsung daftar aku. Mana? Itu nulis Bentar ya, aku berapa kali ya? Jadi waktu itu ada pendaftaran ya aku masukin. Jadi ngonekin sama TikTok juga itu ada dikonekin juga itu udah daftar kayak gitu terus masuk baru di ACC. Ada Aku benefit untuk- nanti live di ini Lan, di notifikasi tuh loh Lan. Di notifikasi. Notifikasi yang info Shopee itu loh. Atau di live and video bisa ditulis ayo sekarang live sekarang gitu loh. Iya ada kayak gitu-gitu ada daftar. Ada bannernya aku lupa bannernya di mana ya. Ada kan bannernya kan di atas waktu itu. Waktu itu bannernya kalau nggak salah di sini loh daftar Shopee video Shopee Live. Mana ya daftar Shopee Live waktu itu ya di sini. Di sini kan di sini ada kayak klik Shopee affiliate. Dan waktu itu daftarnya tuh di sini. Coba lihat, Ra. Tuh. Sorry. Oh, Di sininya. Kok nggak ada lagi ya?
Aku Oh, sebenarnya itu udah di- Shopee affiliate udah agak lama, cuma ini pas mau klik live-nya waktu itu di masukin sini di link banner nggak ini. bisa Waktu lanjut. itu banner ini waktu itu daftar Shopee Live gitu. Di sini Hmm. aku lupa aku. Iya kan Mbak Eca kan di sini kan? Ya, aku waktu itu udah lama sih ngekliknya. Iya kan di sini kan? Emang nggak pernah ngeklik, nggak pernah belum. Iya, Ih, aku juga belum pernah live. kok nggak ada ya? Kok pendaftarannya hilang ya? Kan kamu udah, kan kamu udah daftar. Jadi kamu Oh, udah daftar pendaftarnya hilang kali ya? Oh, Iya, ya aku coba di juga. sini Coba deh daftar aku dulu. cek lagi deh. Nah, Mm-mm. Jadi yang bikin semangat sekarang Shopee tiap hari Kak Mbak Eca. Jadi tetap semangat aja itu. Jadi bayangin sehari keluar segitu, sehari keluar segitu. Ih lucu. tanggal tanggal 1 Iya, November aku bingung. ini yang tanggal 3 kayak gini-gini kan sekarang kan udah nggak seminggu lagi kan. Kemarin ini seminggu. Ya, seminggu sekali aku keluarnya. Iya. Terus dihapus jadi setiap hari. Ini gara-gara anak-anak TikTok kayak model-model aku yang komplain-komplain ya. Aku komplainnya melalui agensi, tapi banyak juga nggak cuma aku. Gitu. Aku mulai live di tanggal 10, habis itu aku berhenti live tanggal 10 itu. Terus aku live-nya baru sekarang sih, baru rutin ini. Sehari sekali, kadang sehari 2 kali. Bisa kok. Sejak Ini aku siapa Rani masukin 12 produk. Kayaknya kamu udah ini nggak tambah cover nggak atau tambah judul live streaming? udah tambah cover, udah. Oh, live streaming belum? Apa karena nggak bisa? Belum ya? Coba-coba aku coba masukin tambah live streamingnya. Nama judulnya kan maksudnya Mbak? itu nama judul ya, tambahin. Coba, harusnya sih bisa ya. Oh iya bisa Mbak, makasih ya. Ternyata aku Ya belum bisa kan? bikin judulnya. Iya bisa kan? Bisa. Bisa kok. Ya, terima kasih ya. Ya, Ya ya. bisa Mbak. Soalnya aku juga lagi ngeliatinmu, perasaan aku bisa kok. Iya bisa kan berarti kan? Ya bisa. Ya udah tetap semangat guys. Mbak Eca juga, itu Mbak Eca juga semangat Mbak Eca. Papi aja lo suruh live. Mau ke live-nya itu loh, Ra. Aku masih Papi aja suruh live itu lo jualan sembako lo papi lo laris lo. sing kora-kora. Lo jualan minyak. Biasanya sing sembako itu malah sing laku sing lanang-lanang lo Mbak. Aku ngeliat deh. Nggak tahu mungkin ibu-ibu seneng didoli bapak-bapak paling ya. Itu tak netizen dulu, tapi tak skincarein dulu. Ada loh bapak-bapak kan tahu kan kalau nggak salah Kurnia Galeri deh. Kurnia Galeri itu bapak-bapak jualan Pampers dia. Ada nama akunnya Kurnia Galeri, ini aku kasih tahu nih akunnya. Dia lagi live deh kayaknya deh, menit lagi. Kurnia Galeri. Dia di TikTok sukses, di Shopee juga sukses. Enggak. Kurnia Galeri. Teman-teman kalau mau bertanya masih ada waktu ya, kita masih bisa ngobrol-ngobrol sama Rara. Karena di sini Rara mau live. Rara juga mau makan. Makan nggak sih, Ra, kalau misalnya live? Oh, dia lagi lagi nggak live nih. Ra, kamu Nih. makan nggak sih kalau lagi live gitu? Enggak kan, enggak. Dia jualan ini loh. Ini bapak-bapak ini loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, selamat siang, selamat bergabung. Selamat Ambek papi gantengan papi loh. semuanya ya. Iya, fotonya cewek soalnya. Kita promo banyak nih ya, ada promo banyak nih. Mudah-mudahan yang mau cepet. Ini saya aku lihat itu sing. Jualan Pampers. Juga murah ya. Tuh Mami Poko murah, Pampersnya murah gitu kan. Tapi dia santai ya ngomongnya nggak aja. Iya. Emang tiap orang pembawaannya beda-beda. Dia ngomongnya santai, makanya tak bilang sebenarnya nggak apa-apa, yang penting pede aja loh. Wong dia loh santai. Paling banyak yang emang kayak modelan murah. Apa ngomong terus nggak Tetap selamat bergabung.
yang baru bergabung. Santai. Selamat siang semuanya Iya, ya. santai ya. Mami pokomu sih akeh ah. Hah? Nggak ya iku ae simpel deh. Mami poko. Iku mau kayak gini-gini mami poko sih akeh. Apa? Aku kayak Oh, wes gede-gede anakmu yo. gong. Masa anggo pempes store tuku tok. Iya iki bapak iki terkenal iki jualan pempes uniku. Bergabung Teman-teman apa Mak Hani, Rahman mungkin, Mak Maya, Penyu lagi mungkin, Mbak Lina. Tuh, kayak minyak telan kan dua sampel minyak telan nah, kayak ngono. No sajane sih yo, cuma Tuh. pakai ini Mbak, aku mau nanya, Mbak. niat yo. Ya, ada yang mau tanya. Silakan. Ra, kalau daftar agensi lewat mana sih, Ra? Gimana caranya, Ra? DM aja sih biasanya kalau gitu ke agensinya banyak kan IG agensi, ada bintang agensi, ada DCT agensi, ada FYC. Gitu. Mau linknya, Ra, biar bisa nge-DM. Kalau linknya searching aja di IG DCT agensi gitu-gitu. DCT, oh iya. Makasih ya. Ya. Tuh kayak gitu loh. Dodolan minyak telan udah ya. Jangan kelamaan ngepoin, kan. Langsung live kan Iya. dari Rara. Langsung mulai aja. Itu dodolan minyak telon, minyak kayu putih. Di Roma kan ada kan. Iya. Nah, Ini loh minyak telon, minyak kayu putih. Iya kan? tadi itu blogernya ya ngerti tapi arep live itu loh kayak abote rasanya. Kayak berat gitu loh. Minyak telon, minyak kayu putih ana kamu, Mbak. Iki lo minyak telon ditutui regane ngene. Tulis enak tak jam aku iso, tapi kalau nge-live itu rasanya rada-rada piye gitu. Izin. Lapo isin kayak ngene wis gak usah isin ngono lho wis ngene tok lho. Mbak Rara, Heeh. Mbak Rara spill pelanggaran yang di Shopee dong apa aja? Biar Aku bisa udah di dihindari. awal itu tadi di PPT. Oh, alhamdulillah aku Udah belum ya, maaf ya. ada pelanggaran. Aku bagiin layar lagi kali ya. Boleh, Iya. makasih ya Mbak. Mau aku screenshot. Oke. Kalau nggak nanti dibagikan aja dikasih kirim. Itu boleh nggak sih? Kayak gini. Mantap di Dena. Udah kelihatan ya? Masih SS terus izin aku. Oh, iya, iki sing paling harus diutamakan. Iya toh. Bisa beli mobil, bisa beli rumah loh. Oh, Jadi nasabah priority sampai orang banknya bingung, Mbak ini jualan apa sih Mbak gitu. Jualan yang bisa dijual Mbak. Orang bank itu kan nanyain ya aliran dana dari mana ya. Dikira aku lihat aliran dana dari mana ya. kayak cuci-cuci gitu. Dikira cuci uang gitu ya. Hani. Oke Mbak. Lalu aku screenshot tuh. Atau dikirimin boleh nggak? Dikirimkan aja nanti itu. Kan di Share di grup aja, share di grup. Iya. share di grup Oke, nanti aku minta di grup ya. Terima kasih. Bisa juga teman-teman juga. Jadi mulai dari apa namanya? Dari ini teman-teman ya. Dari sering nonton live-nya orang kayak gitu tadi kayak contohnya Kak Kurnia Galeri ngikutin dia model-modelnya kayak gitu. Jadi tiru amati modifikasi. Ya gitu ya. Tiru amati modifikasi. Jadi sesuai dengan pembawaan kita. Kalau aku kan ada medok-medoknya dikit gitu. Paling ya lebih ke kayak gitu. Kadang pembeliku itu banyak Jawanya. Ada yang dari Banyuwangi, Surabaya dan sebagainya gitu pembeliku. Gitu. Gitu sih. Tiru amati modifikasi karena balik lagi ke personal branding lagi teman-teman. Gitu. Jadi kalau Rara sekarang personal brandingnya apa, Ra? Kalau aku boleh tahu. Personal tok iku lho, Mbak. Oh, piye? Ya mek tuku kadang-kadang aku nglayani nggak basa Jawa ngono ya. Saiki profit brandingnya apa saiki branding saiki? Personal brandingnya mek iku tok wis iku personal brandingnya beauty product itu. Ambek kadang-kadang ngeladeni ambek medok ngono. Medok emosi kadang-kadang. Sampai kiamat pun kalau kamu masukin keranjang ya nggak dapat potongan diskon guys. Aku bilang gitu kan sering ada yang komplain kan ya. Tak seneni tambahan. Lah sampai kiamat kalau kamu masukin di keranjang kan sering ada yang komplain kok nggak ada potongan diskonnya. Lo langsung di check out guys 20% itu gitu. Kalau sampai kiamat ya ya nggak bisa ada potongan dah. Ya barang diskon sih tentunya.
ada promo apa gitu. Gimana teman-teman lain? Aku pengen dodolan minyak telon, gak duwe sampelnya minyak telon loh. Anakmu nganggo apa? Nggak kutus-kutus. Terus dodolan bisa kutus-kutus saiki. Larang kutus-kutus, mending tuku minyak telon 26.000. Larang, nggak diklik engko. Aku pernah masukin minyak telon ikut-ikut Kurnia Galeri, ditanya sampelnya mana, sampel minyak telonnya mana Kak? Nggak tahu, hilang Kak. Nggak jawab gitu. Hilang sampelnya Kak. Terus tak delete, akhirnya nggak tak masukin lagi. Ada pelanggaran ya? Misalkan seperti itu? Kan nggak. Kalau di pin kayaknya sih, tapi aku nggak tak pin sih. Oh, berarti yang di pin tuh emang barang-barang yang emang harus ada kita punya. Ya harus ada, harus kita pegang, harus kita review gitu. Jadi kalau yang itu silakan dicek out aja. Misalnya ada yang kemarin aku masukin basreng, disuruh ngepin basreng, tapi kan aku nggak ada basrengnya. Aku bilang kakak cek out aja langsung, nggak bisa pin, jaringannya nge-lag. Alasan gitu, lo ngerti nggak sih? Ya namanya jualan ya, marketing gitu ya. Ada aja alasan gitu ya. Jaringannya nge-lag kak, yuk gak bisa ngepin ini apa lo? Ya apa kak? Langsung dicek out aja, wes kak, enak-enak, wes gitu langsung. Nah, kamu pernah nggak jualan yang bukan Nisemu, misalkan kan Bukan, ada itu kemarin Velansi itu, bukan Nisaku, penjualannya sedikit itu di aku. handphone Bukan. gitu. Hah? Handphone juga, handphone nggak pernah sih, tapi kan aku tak masukin di etalase sebagai CEO aja. Soalnya lagi banyak yang cari. Nggak masukin di etalase, paling bawah 100 itu. Ada handphone. Itu sebagai CEO. Jadi ini aku bongkar semuanya loh guys. Jadi ada CEO-nya juga kayak gitu-gitu, produk-produk yang viral kayak gitu itu dimasukin di etalase supaya kita dapat traffic gitu teman-teman. Dan itu tuh aku nggak ngebongkar ke sesama affiliate loh sebenarnya. Biasanya Rara masukin berapa? 50 Ra ya? Iya, sampai 100 sih aku. Tapi orang Sampai 100 etalase. Gitu ya. Apa? Sampai di 20 capek rasanya ngejekrol kalau misalnya. Iya. Aku sebagai orang yang nonton live ya, 20 aja kalau udah mentok udah ganti yang lain gitu. Aku suka gitu kadang. Iya. Nah kadang-kadang walaupun kita nggak punya sampelnya, kadang-kadang orang check out kan karena kita udah nge-push potongan diskon 10-20% itu sama gratis ongkirnya Kak. Makanya jadi kalau misalnya, lumayan, kapan lagi basreng gratis ongkir 19.000 kalau nggak di live gitu kan. Walaupun kita nggak ada sampelnya, makanya cekotan aja wes Kak, murah-murah, gratis ongkir loh di live aku. Sampelnya bawa di entekno genderuwo, aku tahu ngomong ngono di entekno genderuwo. Aku sih ngentekno, aku sing ape guyon ngono. Aku sing entekno entek Kak, kari bungkus tok. Wis tak buak bungkusi. Ora alasan sih, alasan. Tapi nggak tak pin. Tukuan ngono, dituku siji ngono. Ya pokoknya pinter-pinter alasan sih lek ono sampel, tapi pastikan yang di review yang kita pin, yang kita pegang. Nah, sebelum nutup, boleh nggak kasih semangat atau sepatah dua kata buat kita gitu biar semangatnya ya teman-teman. tuh makin semangat, karena walaupun kadang ya kalau di blogger tanggalnya kita udah tahu nih ilmunya, tapi kadang-kadang nggak dipraktekin, cukup tahu ilmunya aja gitu. Gimana Ra? Coba Ra. Kan aku lihat dari awal nih ya, Rara gabung di blogger Tangsel kan galau gitu kan ya, video-videonya di TikTok juga galau. Nah kalau sekarang kan Rara itu menjadi pribadi yang lebih struggle gitu kan, sampai bisa sharing juga ke kami seperti ini gitu kan. Itu kan juga satu pencapaian luar biasa buat aku lah gitu lah. Gimana coba Ra, ada ini nggak, ada tips atau apa? Ya tetap kerja gini, bukan kerja keras sih, jadi kayak apa ya, bekerjalah sesuai dengan hati dan juga akhirnya uang mengikuti gitu kali ya, atau apa ya, gitu kali ya. Jadi kayak biasanya punya apa nih biar kalau asal lagi capek live, nih sekarang, terus tiba-tiba oh ya aku harus live nih gitu. Ya gini, jadi kalau aku harus live nih, ya fokusnya lagi biar dapat uang kapan lagi gitu sih, itu sih lebih ke kayak gitu, dapat uang kapan lagi gitu. Fokusnya ayo biar Fokusnya, bisa pendapatan ya. Fokusnya aku memang fokusnya itu kayak gini, jadi kayak ternyata punya banyak uang menyenangkan gitu sih. Iya Ra, itu bukan bunganya kalau di kita tuh udah dicuil-cuilin loh, itu kamar-kamar tetap di kayak gituin, nggak dicuilin loh, itu uang 3 juta 5 juta itu loh.
Bukan Iya, ditaruh gitu doang loh. Sama kita udah dicuili loh itu. Udah dicuilin. dibelanjain ya Mbak ya. Iya kan? Iya sih, soalnya aku juga ngerasa juga dari segi materi, karena dulu aku kan juga sama suamiku juga kayak nggak harmonis dan sebagainya. Jadi pas aku ada uang, jadi kayak bisa semuanya cincai lah gitu. Jadi hubungan sama suami istri jadi lebih gampang kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya apa, jadi bisa saling nge-backup juga. Jadi satu sama lain juga. Jadi kayak bisa lebih legowo, karena aku juga tujuannya dulu itu kan kayak berusaha mempertahankan rumah tangga, tapi ya kayak gitu-gitu, uang kurang dan sebagainya. Jadi biar bisa kita jadi produktif sih kalau aku sebagai cewek ya. Gitu. Karena kan kita kalau ngandelin cowok aja kadang-kadang ya begitulah ya, makan hati gitu, guys. Alhamdulillah, berarti sekarang rumah tangga Yara sudah Iya. sakinah mawaddah warahmah, semoga langgeng ya. Iya, orang dia sekarang gini. Nah, ganti mobil tambahin uangnya gitu, kayak gitu. Ya, loh, Rara udah beli punya mobil 2 loh saya kilo, ya kan? Iya, dia yang beli. Kalau dulu kan uang kan ada masalah kayak gitu, masalah rumah tangga kan sensitif banget kan. Gitu, makanya jadi orang dulu dibelanjanin pernah sebulan cuma 1 juta, kan aku pernah bikin konten yang itu kayak gitu 10.000 gitu, dibelanjanin 1 juta, sisanya uangku sendiri gitu. Gitu. Pokoknya sekarang udah makin membaik ya Ra ya, udah membaik dalam suami istri juga, anak-anak juga, mertua juga, terus sekarang juga udah jadi konten kreator yang berhasil membuat kita gitu kan ya Ra ya. Nah, itu kita benar-benar loh ngelihat progresnya Rara itu luar biasa gitu dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini kan. Iya. Ini Soalnya iya dulu kan waktu jadi blogger kan jadi duitnya kok jarang banget turunnya, nggak cairnya kapan, cair kiamat dalam hatiku. bulan atau 1 tahun. Pernah 6 bulan. Pernah Lara ada pasti. Oh iya, itu pernah kayak ngasalin tuh yang cair kiamat. Terus kalau kita nagih sungkan-sungkan kayak gitu, mending dodolan aja. Kalau dodolan kan udah pasti ya, wes gak usah sungkan-sungkan. Kalau mau beli silakan, nggak beli ya gak usah ditonton. Aku mikirnya gitu. Gak beli ya gak usah ditonton, wes baba wes gitu. Jadi aku mikirnya gitu. Bagus. Jadi kita buka dikit ya teman-teman ya. Saja. Sebelum itu ayo foto dulu yuk buat kenang-kenangan. Kapan lagi Rara mau tak posting di ini, ini ayo buka kameranya. Ayo Mbak Maya. Aku lihat dulu sih. Ayo buka kameranya. Aku gak mau ambil kerudung dulu. Oh iya, cepetan ambil kerudung. Aku nggak pede pakai filter aja. Memang bisa pakai tapi itu foto bohongan itu, ayo. Rani, Vicky, Ajeng. Aku belum selesai nih ambil kerudungnya. Cepetan, cepat. Vicky, Hani, Ajeng itu. Jeng, turu Ajeng iki. Bentar. Oh iya, bentar. Wes. Nah, jilbab kayak Mbak. Penyu gak kayak tok rupane nyu. Ini penyu dari blogger Bogor. Aku belum rapi-rapi. Aku nggak usah foto, skip aja. Dari akhir aku cukup pempek sewuan aku. Mana sih ngeblurin? Mana Ratna ini? Makasih ya Pak, ini Pak Kontan. Jadi kita bisa gratis Zoom. Bolak-balik dibantu. Mbak Eca kelihatan seger, Mbak Eca. Alhamdulillah. Aku senang banget lihat Rara juga. Ya, Adem. Tadi aku ke pasar, nggak ada kamu. Aku juga kok nggak ketemu ya kita ya. Janjian makanya opo no WhatsApp. Iya. Ada pasar murah Mbak. Kalau minggu pagi itu di dekat rumahnya Rara sih itu biasanya belanjanya di sana aku. Nah kadang-kadang tuh ketemu sama Rara. Ya apa gak cepet sambil bantuin print screen juga ya, takutnya dia aku udah masuk ya. 1, ayo foto dulu. Oke. 2, Mbak Ika. Mbak Ika Maya yuk. 1, 2, 3. Di printin juga ya. Rara opposnya rupamu setengah Rara opposnya. Iya. Rara ayo lo saiki lo Ra. Coba Rara coba Ra ini Ra. Ayo Ra. Rara yuk
ayu loh saiki, ya ampun, putih loh saiki, skincare Ya guys, skincare soalnya. Skincare gratis mana? Guys, sampel. seneng tambah yo. Ya foto. Ayo Mbak Redmi. Ayo foto 1 lagi 2 3. Mbak Maya lo ketunggu yuk aku. Iya. Terima kasih banyak. Makasih banyak Rara ya ilmu-ilmunya. Iya. Rara, makasih Rara. Semoga Sehat-sehat. Terima kasih juga ya udah join ya. bisa mempraktekkan. Ya Rek, dodolana wes, dodolana minyak kayu putih iku lo terus pakai lah jilbab lah iso bisa jajal. Habis ini jajal semua. Oke, baik. Tapi Rani kan sik kerja, lapo dodolan lek Rani. Rani wis resign. Apa? Rani wis resign. Udah riset rumah tangga. Sumpah. Wes. Oh, nah, serius jadi ibu rumah tangga? Iya. Welcome to the jungle. Kok seneng amat sih, Ra? Kok cowok nganggur? Makanya saya kira Rani makanya kita mau ngikut jejaknya Rara nih. Iya, jadi ya. Lek ono job nganggur ae live ngono. Lek aku saiki ngono, aku gak ono job nganggur live ae. Ngono ae lo guys gitu. Yang penting duit ya, Ra ya. Ditapuk daripada ditapuk laki lah mending ditapuk duit 65 juta ya, Ra yo. Ya, Ra. Ya. Jadi kayak tabungan anak lek sekolah dan sebagainya gak popo, gak ribet ngono. Amin. Ya, kita Aku sama-sama utang. berusaha ya teman-teman semua. Rara, Apa itu kan tumben Rani riset. Biasanya kan dia pekerja keras, woman entrepreneur gitu-gitu ya. Rara terima kasih banyak. Semoga Ya, ilmunya yang di-share sama kita. Iya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Nanti kalau nggak tahu tanya aja ya. Iya, siap-siap. Tapi balasnya Rara tuh setahun lagi ya, teman-teman. Iya, Ya. Nah, sebenarnya HP ku ada dua. HP ku ada dua. Dan sebenarnya kenapa aku tuh bedain handphone yang di WA dan sebagainya. Karena aku takut salah balas sama brand. Takut salah ngomong. Ngerti nggak sih? Kayak lebih baik aku nggak ngomong gitu. Takut kayak kalau nolak penawaran takut salah apa-apa. Ngerti nggak sih guys maksud aku guys? Itu juga hati-hati loh guys. Jadi kayak menjaga attitude sama brand itu padahal itu yang sebenarnya kalau aku takut salah ngomong sih guys, itu doang. Gitu. Makanya handphone yang untuk live sama itu tak bedain gitu. Makanya balasnya setahun itu soalnya aku mikir dulu ngomong sebelum menjawab aku mikir dulu. Karena dulu aku pernah ada kayak ya aku emosi sama salah satu brand ya gitu dan brand ngamuk sama aku. Dan itu aku nggak boleh keulang lagi gitu. Makanya mumpung Rara bisa kan, kita langsung nih kemarin tuh langsung ayo Rara Ngerti kan maksud aku Mbak, kalau misalnya kita salah ngomong misalnya dulu itu aku gara-gara nagihin terus gitu loh Mbak, ini kapan bayarannya kayak gitu-gitu, ngerti gak? Dan aku agak emosi dan dianya langsung ngamuk dan kita nagih aja dia ngamuk, ngerti nggak kayak yang dulu itu kita nagih kita ya gitu emang kalau di blogger masih berlaku yang kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu-gitu masih ya. Oh iya berarti saya pancet berarti ya, makanya tak pisahkan itu gara-gara aduh nah aku nagih kita loh kayak nagih utang gede duitnya pisan sih Ra. Salah. Nagih itu aja kayak nagih utang ya Allah ya Robi. Ya wes gitu aja. Ya tetap terima kasih sudah join tak end live ya apa jangan end live iki. Aku makasih banyak ya Ra ya. Kamu udah. Ya makasih banyak teman-teman. Nanti di-share aja PPT-nya ya. Ya siap-siap. Bye bye. Semoga bermanfaat. Makasih ilmunya semuanya. Salam teman-teman. Makasih Rara. Makasih.